Saya bacakan. Apa yang dibaca ini? Ya. Ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang ada. Yang dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang pertama, Jadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, ayat yang ketiga tadi saya sudah bacakan itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14-nya. Saya nanya, Bang. Bentar. Di Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3 itu yang menciptakan siapa, Bang? Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Aduh, kemana-mana nih orang. Yalah. Tanya apa, jawabnya apa? Mana? Itu penjelasannya seperti itu. Iya, Anda mengutip ayat itu, maksud Anda mau menunjukkan apa? Ya, menunjukkan eksistensi dari Yesus. Yesus itu pencipta gitu, menurut ayat itu. Kenapa? Menurut Anda, menurut ayat itu Yesus pencipta gitu. Ya, dia pencipta, karena di sini dikatakan. Oh, dia pencipta. Oh, jadi dia itu pencipta. Itu menurut Yohanes. Menurut Yesus sendiri dia bukan sang pencipta, Bang. Menurut Yesus dia bukan sang pencipta. Iya. Mau tahu ayatnya? Di mana ayatnya Yesus berkata bahwa aku Matius 19 ayat 4. Baca. Matius 19 ayat 4, coba dibaca. Yesus pencipta atau bukan di situ? Pencipta Yesus di situ. Tidak, Ia dibaca, Bang. yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, lalu di sini apakah Yesus jadi yang mencipta di situ siapa, Bang? Menurut Yesus. Tanya, Bang. Saya tanya, yang menurut Yesus yang mencipta siapa? Ya, ini Yesus menurut Yesus yang mencipta siapa di ayat itu? Bapaknya. Yesus. Nah, berarti Bapa sang pencipta, bukan Yesus. Nah, berarti Yesus bukan sang pencipta, tapi Bapaknya kan? Karena Yesus itu saat itu dia datang sebagai manusianya. Ya. Tetapi Yesus itu sudah. Emang pernah Yesus datang sebagai Tuhan? Emang pernah Yesus datang sebagai Tuhan, Bang? Kapan Yesus datang sebagai Tuhan? Kenapa ayat ini berbicara demikian? Karena pada saat itu Yesus datangnya sebagai manusia. Bukan. Nah, iya, emang Yesus pernah datang sebagai Tuhan. Kapan Yesus datang sebagai Tuhan itu kapan? Yesus itu. Mana Yesus? Coba dijawab kalau ada orang bertanya dong. Kapan Yesus datang sebagai Tuhan itu kapan? Bang. Oke. Sekarang saya tanya. Kapan Yesus datang sebagai Tuhan kapan? Coba dijawab dulu. Anda kan tadi ngomong, oh dia itu datang sebagai manusia. Lah sekarang saya tanya, ketika dia jadi Tuhan itu kapan? Sebentar, saya bacakan ini ya. Sebelum ke situ saya tanya, kapan Yesus itu jadi Tuhan? Aduh, ya, tinggal jawab begitu aja kok. Susah amat sih. Oke, kapan Yesus datang sebagai Tuhan? Begitu maksud Anda? Iya. Ya, Yesus itu memang dia sudah Tuhan, tetapi dia datang sebagai manusia, bukan kapan dia jadi Tuhan. Makanya Lukas 2 ayat 11. Nah, tadi ketika saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus itu kalau Yesus itu merujuk kepada sosok lain, Anda mengatakan, oh dia datang sebagai manusia. Berarti ketika dia datang sebagai manusia, saat itu dia bukan Tuhan. Secara logis kan begitu. Makanya saya tanyakan kapan Yesus datang sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia. Nah, keberadaan dia sebagai Tuhan itu kapan? Walaupun dia Tuhan. Oke, keberadaan dia sebagai Tuhan itu kapan? Ya, setelah kebangkitannya. Setelah kebangkitannya, berarti selama hidup di dunia, dia bukan Tuhan. Ya, dia sebagai manusia. Iya, bukan Tuhan. Walaupun gelar Tuhannya itu tetap ada pada dia.
Tetapi kalau waktu dia ada di dunia itu dia bergelar Tuhan, kenapa dia ngaku dia bukan Tuhan? Justru yang menciptakan itu adalah sosok lain, bukan dia. Oke. Seharusnya kalau dia Tuhan saat itu, dia antara manusia dan Tuhan campur jadi satu, seharusnya dia tidak mengatakan iya. Tetapi dia berkata, tidakkah engkau baca bahwa aku yang menciptakan manusia sejak semula? Karena di dalam diri Yesus ada Tuhan. Abang, coba kasih tunjuk ayat yang abang katakan tadi bahwa Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Nah, itu kan jelas sekali. Di mana? Ya di dalam Sebutkan Matius 19 ayat 4. Tidakkah engkau membaca bahwa bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula? Kalau dia merujuk sosok lain, Tuhan lain, berarti dia bukan Tuhan. Emang Tuhanmu berapa? Oke, bro. Kenapa Yesus berkata ia yang menjadikan manusia? Karena saat itu Yesus datang sebagai manusia. Makanya itu tadi saya tanya, kalau dia datang sebagai manusia, kapan dia sebagai Tuhan? Kapan? Kan saya sudah jelaskan tadi, ketika Kapan? Yesus bangkit dari kematian, Oh, maka oke. natur keilahiannya sebagai Tuhannya, gelar Oh. ketuhanannya itu, dia mengambilnya kembali. Oke ya, konsisten setelah bangkit Ya. dia Tuhan ya, konsisten ya. Ya. Konsisten ya. Oke. Oke. Berarti Yohanes 13:13 jong. Karena waktu dia belum bangkit. Waktu ngaku akulah guru dan Tuhan, dia belum bangkit. Berarti jong ini Ya. ayat ini. Artinya begini, bro. Artinya begini, bro. Rahasia. Gimana? Ketika Aduh, Yesus berbicara rahasia lagi. di khalayak umum, itu Yesus memberikan perumpamaan. Tetapi ketika Loh. Yesus berbicara Berarti Yohanes 13:13 itu perumpamaan. Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus berbicara terus terang kepada murid-muridnya. Oh, terus terang. Katanya perumpamaan tadi. Gimana sih ini orang? Tapi kepada khalayak umum, Yesus selalu menyampaikan segala sesuatu dengan Aduh, perumpamaan. memang susah. Sekarang gini aja deh, buktikan apa bukti Yesus Tuhan itu apa? Oke. Coba silakan. pada saat apakah dia itu Tuhan? Saya ingin tahu. Biar tidak muter-muter. Ayo, pada saat apa Yesus itu Tuhan? Pada Saya saat ingin apa- tahu ini. Pada saat apa Yesus itu Tuhan? Abang, saya kasih analoginya seperti ini. Ketika Jokowi sebagai presiden, dan dia masih presiden sampai saat ini. Ketika dia mengambil cuti, apakah dia masih sebagai presiden apa enggak? Presiden? Nah, tetapi kan presiden pada dia. saat itu dia kan tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai presiden, kan? Benar, kan? Betul. Nah, tetapi gelarnya presidennya masih ada nggak sama dia? Ada. Maaf, oke. Jadi ketika dia tidak bertugas, dia lagi cuti, dia lagi off. Tetap aja presiden, tidak ada mengatakan dia bukan presiden, tetap aja presiden, Bang. Oh, oke. Nah, demikian pula Yesus. Oke, Ketika berarti Yesus datang. Oke, kalau begitu seharusnya kalau Anda kalau Anda umpamakan Yesus itu seperti Jokowi, dalam saat apapun dia adalah Tuhan, tapi kenapa pada saat ada waktu-waktu tertentu Yesus ngaku utusan Tuhan? Seharusnya dia tetap ngaku Tuhan dong. Ya kan kena kau kan? Pada saat posisi apapun, saat berak sekalipun dia harus Tuhan. Karena waktu Jokowi berak sekalipun dia presiden. Gimana? Abang, baik. Saya jelaskan gini ya, Abang ya. Supaya Nah, kita bisa ini gimana ini? Jangan lari dulu. Anda tadi membawa perumpamaan Jokowi. Dia walaupun cuti dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, statusnya adalah presiden. Tapi Yesus dalam keadaan tertentu dia ngaku utusan. Kalau Anda bawa Jokowi dalam keadaan apapun presiden, seharusnya dalam keadaan apapun Yesus adalah Tuhan. Dia dalam keadaan tidur, dia adalah Tuhan. Dalam keadaan nenen, dia Tuhan. Dalam keadaan berak pun dia Tuhan. Seharusnya kan begitu. Oke. Iyalah. Bang,
Kenapa Logis kan? Yesus itu sebentar? Kenapa Yesus itu tidak berterus terang secara ya di khalayak umum? Yang perlu kalian Kenapa? pahami, kita semua pahami, adat istiadat Yahudi, siapa yang mengaku dia Allah, maka dia akan dilempari dengan batu Oh, sampai berarti mati. berarti Tuhan ini takut dilempari gitu sehingga tidak berani terus terang. Bro, Waduh. bukan masalah. Gimana ini? Bukan masalah. Tuhan kok takut? Abang, bukan masalah takut. Aduh. Itu poinnya bukan di situ, ya. Nah, jadi Supaya kenapa dia nggak berani berkata terus terang? Kenapa? sebentar. Kalau saat itu Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, lalu dia dilempari dengan batu sampai mati, maka Loh, dia katanya Tuhan dilempar mati gimana sih? Masa Tuhan dilempar mati? Aduh, ini parah ini, Anda parah ini. Jangan Kalau lupa. dia dalam posisi Tuhan, kalau dia memang Tuhan, dilempar ya nggak mati lah. Masa Tuhan takut mati gimana sih? Nabi Muhammad saja bukan Tuhan, Bang. Ketika dia berdakwah, dia tidak peduli walaupun dilempari batu. Nggak peduli, tetap saja dia mengaku aku adalah Nabi, aku adalah Rasul. Ini Bro. sekelas Tuhan, takut dilempar nanti mati. Ini Tuhan kok cemen banget sih? Bro, ini bukan masalah takut, ya. Loh, Tetapi- tadi kata Anda tadi takut apa? Takut mati berikan gimana sih? berikan kesempatan kepada saya untuk saya menjelaskan. Saya berani dan bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya. Iya, Bukan silakan, kau silakan. saja. Nah, Anda baru saja menunjukkan bahwa Tuhan Anda lemah. Dilempar batu bisa jangan mati. kau bacot, jangan kau bacot, biar saya jelaskan. Oh, nggak usah ngamuk, nggak usah ngamuk. Ya, nggak usah ngamuk. Kamu- Roh Kudusnya masukkan botol dulu. Roh Kudusnya Kamu masukkan jangan botol, disimpan bacot. baik-baik biar nggak ngamuk. Ya, santai Kamu saja. jangan- Kita debat boleh coba- keras, santai tapi nggak usah aja. ngamuk. Jangan santai aja, saya nggak ngamuk. Tetapi saya mau bilang sama Anda, ketika saya bicara, jangan congormu gede. Aduh. Karena Anda ngomong nggak pakai data. Coba pakai data dong biar enak. Saya dengar nanti. Ayo, pakai data lah. Ya, maksudnya saya jelaskan. Jadi Anda diam dulu supaya saya bisa jelaskan. Pakai data biar saya dengerin. Ya, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan kepada khalayak umum? Karena saat itu kalau dia mengaku, itu kan langsung dihukum mati, dilempar sampai mati. Ya, dan kalau dia dilempar sampai mati, berarti misinya dia tidak akan selesai, tidak terjadi. Makanya dia di prosesnya, ya. Dan itu tradisi di Yahudi. Udah, Itu tradisi Udah. Yahudi. Tidak ada yang boleh mengaku dia Tuhan. Ya, itu anti Udah. bagi orang Yahudi. udah saya jawab. Sebenarnya di dalam kitab Anda tadi sudah saya katakan, orang-orang yang ngaku Tuhan itu di kalangan Yahudi, kalau ditimbang jumlahnya bertonton. Musa juga Tuhan. Baca Keluaran 7 ayat 1. Hakim-hakim juga Tuhan. Baca Mazmur 82 ayat 6. Bahkan Paulus sendiri mengatakan banyak Tuhan. Meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Banyak orang disebut Tuhan, tapi Yahudi nggak protes tuh. Makanya ketika Yesus mau dilempari batu, ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus itu mengingatkan kepada orang Yahudi, Anda baca di dalam Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Tuhan. Dan kepada siapa firman itu disampaikan disebut Tuhan. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dalam tradisi Yahudi disebut Tuhan. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, yang jadi masalah tadi, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia ngaku utusan? Apakah antara utusan dan Tuhan itu sama? Kan tidak. Yang lucu lagi, Anda membuat Tuhan Anda itu lemah. Kalau dilempar batu, mati. Wah, hebatan Sunggokong. Sunggokong itu dilempari apa aja, dicepet di kubah emas juga nggak mati. Berarti hebat Sunggokong Tuhanmu kalau begitu. Ya, itu kan cerita dongeng, Abang. Kalau Yesus itu kan kisah nyata.
dongeng menurut Anda, tapi bagi orang Cina itu bukan dongeng. Mungkin bagi Anda cerita Yesus, bagi orang Cina juga dongeng. Kalau itu patokannya. Nggak bisa kita menilai itu dongeng. Itu kepercayaan mereka. Kepercayaan Anda bagi orang-orang Cina juga dongeng. Oke, Ya, jadi sorry. belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan kepada saya bahwa Yesus Tuhan. Gini Bang, biar kita langsung fokus saja. Buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Pada saat seperti apakah Yesus itu Tuhan? Silakan. Dok. Halo. Kabur. Pak Bibel berjalan. Ya. Gitu. Kita dari tadi saya perhatikan Bapak itu muter-muter bertanya. Ini kan judulnya kan Yesus bertuhan. Iya kan? Nah ya. Anda setuju tidak Yesus bertuhan? Saya setuju, Yesus bertuhan. Gitu loh. Tapi Oke, gini, mantap. Nah, kenapa saya bilang saya setuju? Karena memang di ayatnya mengatakan Yesus itu kan manusia. Ya kan? Cuman Bapak tadi muter-muter loh sama Bang Kingdom tadi loh. Saya Kok tengok. muter-muter, saya itu sedang minta bukti Bang. Dia kan tetap ngotot bahwa Yesus itu Tuhan. Saya ingin bukti dari tadi. Pada saat seperti apakah Yesus itu Tuhan? Karena tadi ketika saya katakan bahwa Yesus itu mengakui ada sang pencipta selain dirinya, dia ngomong pada saat itu dia manusia. Saya minta bukti pada saat seperti apakah Yesus itu Tuhan. Kasih dalil. Ayatnya mana gitu Bang? Ayo Bang. Oh, ya gitu Pak ya. Dalilnya. Iyalah. Ya. Nah, tapi soalnya kalau saya buka nanti dalilnya ini, soalnya HP-nya cuma satu pula kan. Itu juga makanya itu Bang. Makanya itu Bang, kalau bisa debat itu ayat sudah tersimpan di otak. Saya bukan Kristen Bang, tapi saya itu mampu mengucapkan ayat-ayat Bible tanpa baca Bang. Seharusnya Kristen bisa seperti saya dong. Banyak hafal Bible kan, gitu. Makanya ini nama saya Bible berjalan. Oh, saya buktikan sekarang nih, Bible berjalan tanpa buka Bible. Tapi kan saya udah jelaskan tadi Yohanes 17 ayat 12 tadi Pak. Bapak kurang ngerti dari mananya lagi loh. Kan Bapak kan bertanya, Yesus bertuhan. Saya jelaskan di Yohanes 17 ayat 12 Bapak nggak ngerti. Gitu loh. Mundur di ayat 8 Bang. Coba Anda mundur di ayat 8 Bang. Di ayat 8 Bang. Yesus itu di situ ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan Bang? Coba mundur di ayat 8 Bang. Anda baca Bang. Ya, memang kalau dia dikenal utusan, dia kan nggak masalah kalau dibilang dia utusan. Dia nggak masalah kalau dibilang guru. Iya kan? Oh, kalau dibilang Tuhan nggak bisa. Nggak bisa Bang. Kan dia Mau tahu alasannya? Bang, mau kasih tahu ayatnya Bang. Nggak bisa, kalau dia utusan, tidak bisa dia Tuhan. Ada ayatnya. Mau? Kalau kasih bapak tunjuk pun soalnya itu Oke, saya kasih tahu ya. Diem. Saya kasih tahu ya. Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Dari mana antara yang mengutus dengan yang diutus sama, Bang? Nah, coba sekarang saya minta kepada Anda. Coba Bang, dengar. Ya. Saya minta kepada Anda, adakah ayatnya yang mengatakan antara yang diutus dan mengutus sama? Ayatnya mana Bang? Beda lah. Kalau itu tetap beda. Aku beda. Nah, kenapa disamakan? Nah, beda. Oke, Karena setuju. dia mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Kan itu dibilangnya. Itu ayat-ayat yang dikatakannya itu Bang menganut dia itu menyamakan dirinya sama Tuhan. Gitu loh. Tidak ada. Yesus nggak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bahkan Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Bagaimana Anda mau menyamakan? Tapi udah aku bilang tadi sama Bapak, Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bapak gua ngerti dia manusia, sedangkan namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Bang, itu bukan berarti dia Tuhan. Seperti Ismail, itu juga nama dari Tuhan, Bang. Aduh, Bang, orangnya. Itu hanya pemberian nama, Bang. Ya, bukan berarti kalau dia diberi nama terus dia Tuhan, bukan.
Contohnya Ishak itu juga Tuhan yang memberi nama. Ismail juga Tuhan yang memberi nama. Berilah anak itu dengan nama Ismail. Berilah anak itu dengan nama Immanuel. Yaitu merujuk kepada Mahir Salal Hasbas, anaknya Yesaya. Jadi kalau alasannya diberi nama dia Tuhan, maka Tuhan Anda banyak banget nanti. Dan Yesus itu bukan nama spesial. Kalau memang itu adalah dari Tuhan, harusnya dia nama spesial. Tapi Yesus bukan nama spesial. Karena ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus sudah ada pakai nama Yesus. Siapa? Ya. Yesus bin Nun. Di dalam bahasa Ibrani Yesua bin Nun. Dalam bahasa Aramaik Yesua Hamasyah. Betul. Nah, Saya itu bukan sesuatu yang istimewa, Bang. Seharusnya kalau itu nama Tuhan, dia istimewa, Bang. Bentar sedikit, Bang. Bentar, Bang. Contoh Allah. Allah ini nama spesial. Tidak ada sesuatu apapun yang namanya Allah selain Sang Pencipta. Nabi Muhammad itu juga nama spesial pada waktu. Bentar sedikit, Bang. Sedikit, Bang. Nabi Muhammad pada masa lalu, ya, itu juga nama spesial karena belum ada orang yang pakai nama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Nah, Yesus itu nama pasaran. Bahkan seorang penjahat kelas kakap pun namanya Yesus. Apa hebatnya nama Yesus? Nggak ada hebatnya, Pak. Adalah hebatnya, Pak. Itulah hebatnya membedakan Yesus sama Yesus yang lain. Yesus yang ini bisa membuat mukjizat, menyembuhkan orang, menyembuhkan mata yang buta. Itu loh, Pak, bedanya. Bukan yang bedanya. Iya, kalau soal itu, Bang, kalau soal itu, siapapun yang diberi kekuatan oleh Tuhan akan bisa melakukan sama seperti yang dilakukan Yesus. Karena Yesus melakukan itu semua karena diberi mukjizat. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus yang ditentukan Allah, yang ditandai dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui hambanya Yesus. Berarti Yesus ini kalau tidak diberi mukjizat oleh Tuhan, dia nggak bisa apa-apa. Betul. Kalau saya, Bang, diberi kekuatan, Bang, kalau saya diberi kekuatan oleh Tuhan, saya juga bisa bangkitin orang mati. Artinya apa? Saya itu hanya perantara, Bang. Saya nggak pernah berdebat loh sama Bapak. Saya nggak mau loh. Nah, nggak apa-apa, debat sekali-kali, debat biar wawasan Anda itu terbuka. Debat sekali-kali. Bapak muter-muter dari tadi sebenarnya. Kok muter-muter? Bertuah. Gimana sih? Justru Anda itu yang tidak bawa ayat sama sekali. Saya meluruskan pemahaman Anda pakai ayat, Bang. Tidak asal nyuap-nyuap. Anda nggak pakai ayat. Gimana sih? Tapi saya bilang tadi Yohanes 12. Bapak masih nggak ngerti. Karena Bapak nggak dapat Roh Kudus. Itu makanya kayak gitu. Kalau memang di ayat di Yohanes 17 ayat 12 Yesus itu Tuhan, Bang. Kenapa di ayat 8 Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Ayo jawab. Kenapa? Ayo jawab. Sebagai utusan sebagai utusan. Boleh juga kami yang mengenal dia sebagai utusan. Kami boleh menganggap dia teman. Nah, kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, Bang, seharusnya Anda tidak menuhankan Yesus. Karena menurut Yesus seorang utusan dengan yang mengutus beda. Kan gitu, secara akal sehat. Kan menurut Bapak. Itu kan bukan menurut saya, menurut Yesus, Bang, menurut Yesus, bukan menurut saya. Yesus nggak ada di menurut Yesus. Utus beda. Gimana? Mana ada Yesus bilang kayak gitu? Yohanes 13 ayat 16, Bang, dibaca, Bang. Baca, Bang. Anda ini baca Bible sambil lari tapi mau mengkritik saya. Coba kau baca Yohanes 13 16, Bang, dibaca dulu, Bang. Coba dibaca, Bang. Baca. Saya bilang tadi saya. Nah, ini Anda itu Bible tidak hafal,
Anda ketika saya tunjukkan ayat, Anda ngeyel. Mana ada bang, seperti itu bang. Aduh, parah Anda bang. Tapi sabar Bapak dulu ya, sabar ya. Mau Bapak tunggu? Boleh. Kalau perlu nanti open cam, sama kayak saya gini bang. Ayat Boleh, berapa saya tadi? tunggu. Yohanes 13:16. Yohanes 13 ayat 16. Iya, buka. Saya tunggu. Sampai kiamat kurang 2 hari pun tunggu. Makanya ya kawan-kawan Kristen, kalau debat itu ayat-ayatnya harus di otak. Jadi kalau mati lampu pun kita bisa debat. Nggak kayak pendeta, kalau mati lampu pelongo, nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa buka laptop, tanpa buka Bible, tanpa buka HP, pelongo kayak sapi ditusuk hidungnya, nggak ngerti apa-apa. Coba kalau data itu sudah di otak, nggak perlu buka-buka Bible. Mbak, kita gini aja loh. Daripada perpanjang, aku nggak enak juga nyaman kayak gini bicaranya sebenarnya. Cuman gini. Nggak apa-apa bang, yang penting jangan menghujat. Nggak apa-apa bang, mau gimana pun nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat, keras boleh tapi jangan menghujat. Iya betul, saya setuju. Dan gini loh Pak, Bapak kan menanyakan ini mengenai Alkitab, Yesus bertuhan. Apakah menggali Alkitab nih tibanya ini? Bukan menggali Al-Quran, betul kan? Betul nggak yang saya bilang tadi? Yang saya bilang ini? Ketika kita membahas Bible, itu kita sedang menjalankan apa yang di dalam Al-Quran bang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan begini. Bentar bang, iya saya kasih tahu alasannya, biar Anda paham. Ya biar Anda paham ya bang, saya kasih tahu bang ya. Dengar dulu. Biar saya kasih tahu kenapa ketika saya bahas Bible itu saya sedang menjalankan Al-Quran. Nih saya kasih tahu biar orang tidak salah paham. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad kafarol ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum fa'budu rabbi wa rabbukum. Ya, di situ dikatakan sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa Al-Masih berkata ya Bani Israel. Bentar bang, belum selesai bang, jangan disela bang. Ini nanti ketemu Yesus bertuhan bang. Jangan disela bang ya. Nanti ujungnya Yesus bertuhan bang. Kalau tidak ada sela bang ya, sabar ya. Oke, sabar ya. Oke. Al-Quran sangat jelas mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam, ya. Isa itu sendiri. Padahal Isa berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan neraka tempat kembalimu, dan kamu tidak punya seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim." Nah, ini ketemu di Bible, Bang. Ternyata Yesus itu bertuhan. Mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, kemudian di ayat tadi Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang menuhankan Yesus akan diusir oleh Yesus. Ya, tidak punya penolong bagi mereka orang-orang yang menuhankan Yesus. Ternyata ini juga tertulis di dalam Bible, di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Tuh, sama Bang, Al-Quran dan Bible dalam konteks ini sama. Jadi biar saya potong ya. Memang kata-kata Bapak Ya, yang Bapak bicarakan itu betul. Yang Bapak bicarakan soal itu betul. Yang bilang sesuai Al-Quran tadi itu betul. Suaramu putus-putus Bang, memang itu. Suaramu putus-putus kurang jelas.
Bisa diperbaiki nggak sinyalnya itu? Ah, coba apa yang mau disampaikan? Kata Pak yang tadi itu saya akuilah itu semua betul, ya. Cuman masalahnya dari mana, Pak? Masalahnya itu dari sini, Pak. Isa dan Yesus. Isa sama Yesus kisahnya beda. Pertama, tunggu dulu, Pak. Yang kedua, Yesus dan Isa kelahirannya beda. Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba, gitu loh Pak. Oh, gak ada ayatnya bang. Bang, tunjuk ayat di mana Yesus lahir kandang domba bang. Di mana ayatnya bang? Gak ada bang. Saya ini hafal Bible, gak ada ayatnya. Yesus lahir di kandang domba, gak ada bang. Jangan nambah-nambah. Jadi Gak ada ayatnya bang. Aduh, jelek kali sinyalmu bang, gak jelas bang. Aduh, putus-putus bang. tapi kan gitu loh. Nggak jelas bang. Oke ya bang ya. Tadi saya udah nangkap. Anda bentar. Anda putus-putus bang. Stand by dulu bang ya, stand by. Anda tadi saya sudah nangkap apa yang Anda sampaikan. Jadi menurut Anda Isa dan Yesus itu beda karena ceritanya berbeda. Jangankan antara Bible dan Quran bang. Tentu terjadi perbedaan cerita. Jangankan Quran dan Bible bang, Bible sama Bible sendiri bang, cerita Yesus juga beda-beda. Contoh, menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Menurut Matius, umur 8 hari, Yesus itu ke Mesir. Menurut Lukas, umur 8 hari, Yesus disunat. Padahal jarak dari Yerusalem ke Mesir itu 800 kilo. Apa mungkin orang yang jauhnya 800 kilo dari Yerusalem, tapi hari itu juga disunat di Yerusalem? Gimana bang? Nah itulah yang ku bilang tadi Pak ya. Bapak kalau Ya kan? mengkaji Alkitab, berdoalah Bapak dulu. Soalnya itu mengkaji Alkitab saya sendiri Pak. Mengkaji Alkitab. Di mana harus berdoa dulu? Memang Jadi gini loh bang. bilang kayak gitu ya. Bapak nggak ngerti dari tadi loh. Saya bilangin. Coba Anda, ya, oke. Saya setuju dengan Anda, oke, saya setuju deh. Untuk paham Alkitab kita harus berdoa. Anda kan ketika baca Alkitab kan sudah berdoa. Coba terangkan kepada saya, bagaimana orang yang jauhnya 800 kilo dari Yerusalem, tapi hari itu juga disunat di Yerusalem. Coba terangkan ke saya bang, gimana caranya bang? Anda kan di penuh Roh Kudus nih. Coba terangkan ke saya bang. Gini loh. Bapak percaya nggak? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hah? Bapak percaya nggak kata-kata itu? Dalam hal apa dulu bang? Ada konteksnya bang. Saya dulu. Kalau saya ditanya ada yang mustahil bagi Tuhan bang. Tidak mungkin Tuhan gila, mustahil Tuhan gila, betul nggak? Mati. Mustahil Tuhan gila, betul nggak? Mustahil Tuhan itu gila. Iya. Bisa jadi juga. Berarti Tuhan bisa gila. Bisa. Aduh, betul. Udah bang, kalau begini saya nyerah bang. Anda nggak pakai akal sehat bang. Kalau Tuhan bisa gila, apa bedanya dengan setan bang? Udah, stop. Saya nggak mau melayani orang yang asal ngawur begini. Bagaimana Tuhan yang maha suci, maha sempurna, tiba-tiba kehilangan akal? Aduh, lo parah lo bang. Bapak mengartikan gila itu beda. Gila dalam kebahagiaan beda. Gitu loh. Bapak mengartikan gila itu ada dua hal. Aduh. Gila dalam Ini parah ini. gila dalam negatif. Ini parah ini. Gitu Ini loh. parah ini. Parah. Ini parah ini. Ini gimana Tuhan bisa gila ini? Anda setuju bang? Tuhan itu goblok bang? Anda setuju Tuhan goblok? Kalau goblok saya nggak mengatakan goblok. Tapi kalau Enggak, saya tanya. jadi Anda setuju nggak kalau Tuhan itu goblok?
Enggak. Enggak setuju aku. Enggak setuju. Enggak setuju. Tuhan ini memang gila. Gimana? Gila itu lebih, bang, bentar bang. Gila itu lebih rendah daripada goblok bang. Ketika Tuhan goblok Anda nggak setuju, tapi Tuhan gila Anda setuju. Padahal gila itu lebih daripada goblok bang, karena sudah hilang akal sehatnya. Orang yang goblok belum hilang akal sehatnya bang. Gimana? Bentar, sedikit bang. Anda setuju Tuhan goblok? Jawab. Anda setuju Tuhan goblok? Enggak, saya Setuju enggak? Goblok. Kalau nggak setuju berarti ada yang mustahil bagi Tuhan bang. Mustahil Tuhan goblok. Mustahil Tuhan gila. Mustahil Tuhan itu tidak suci. Berarti ada yang mustahil bagi Tuhan bang. Kalau gila saya. Hah? Ya gini loh Pak ya. Ini membicarakan Yesus bertuhan. Saya tunjukkan ayat sama Bapak nggak terima. Kan? Loh, saya setuju Yesus bertuhan bang. Bang, saya setuju Yesus bertuhan. Bahkan saya tadi bawa ayatnya kan. Contoh Yohanes 24 ayat 22, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 23 ayat 9. Ya kan? Ya. Setuju Yesus bertuhan. Siapa? Hah? Ya, jadi masalahnya Yesus dari siapa, mana saya kalau tanya? dia bertuhan? Gitu loh. Masalahnya Bentar, Bang Iva, Jacqueline, Anda kan sinyalnya jelek. Ini ada Bang Daniel nih. Gantian nama Bang Daniel dulu ya. Oke. Jadi. Apa Bang pertanyaannya Bang? Yesus bertuhan, terus Tuhannya Yesus siapa? Baca Matius 11:25 Bang. Siapa Tuhannya? Iya dibaca aja. Matius 11:25 Bang. Coba kamu yang baca Pak. Siapa Tuhannya? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Tuhannya Bang? Siapa Bapa. Hah? Bapa. Betul. Iya, siapa namanya? Bapak itu adalah Bapa. Iya, siapa Nah, namanya? itu dibetulkan sama Iva Jacqueline tuh. Iya, Bapak. Yesus. Berarti Tuhannya Yesus bukan Allah. Bapaknya Bukan itu Allah ya. Yesus. Bapak ya. Aduh. Gantian dong kalau ngomong dong, Bang Jacqueline. Gimana Bang? Berarti Tuhannya Yesus Bapak bukan Allah kan? Allah itu Bapak itu Allah juga Bang. Nah, Allah Tuhan. Moto ayatnya Allah itu Bapak. Ya, Allah Tuhannya Yesus Allah ya. Iya. Kalau Tuhannya Bapak siapa? Allah. Kenal sama Allah nggak? Kenal. Ini maksudnya apa ya? Sejak kapan kenal? Ini entah kemana-mana ini orang ini. Enggak. Kita bahas dulu ini Bang. Anda tadi berkata, apakah Yesus bertuhan? Saya jawab iya. Saya simpan. Kamu kan bilang Aja kamu Tuhannya kenal si sama Daniel Tuhan. ini siapa? Ini Mas Sugi? kemana-mana sih ini orang ini. Enggak. Coba kita bahas ini loh Yesus ini. Jangan lari ke saya. Ngapain bahas diri saya? Nggak perlu. Kena kan? Apa sih? Kamu beri pertanyaan kepada kami kembalikan pertanyaan kamu yang nggak bisa. Banyak kali. Udah turunin ini nggak jalur nih debatnya nih. Coba sama Ivan aja. Udah nggak jalur nih orang ini. Debat yang dibahas Yesus larinya yang dibahas saya gimana sih? Udah. Fokus ke Yesus. Apakah Tuhannya Bapak itu Allah? Iya saya jawab. Mau tahu ayatnya saya kasih kalau mau. Misalnya di mana? Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Bapak itu adalah Allah. Kan begitu. Di dalam Matius 23, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yaitu yang di surga. Yesus bukan Bapa. Terus. Betul, saya setuju. Saya Nah, udah. setuju sama Bapak loh. Jadi Setuju kan? permasalahannya gimana? Dari tadi kita berputar-putar nih loh Pak ya. Loh, yang saya buktikan Yesus itu punya Tuhan. Saya bawa ayat banyak sekali. Nah, kalau Yesus itu punya Tuhan, artinya dia bukan Tuhan. Mustahil orang yang bertuhan adalah Tuhan itu sendiri. Secara akal sehat, Bang.
Oh Pak, dari tadi saya udah menjelaskan sama Bapak itu. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, ya. Itu tadi itu merujuk kepada dia loh Pak ya. Bapak kepada Bapak. Itu loh Pak. Tapi Itu kan sudah saya jawab tadi, Bang. Di situ. Itu kan sudah saya jawab, Bang. Itu nama yang sudah dipersiapkan oleh Bapak yang akan diberikan kepada Yesus. Dan bukan cuma Yesus saja yang namanya sudah dipersiapkan. Ismail namanya dipersiapkan. Ishak namanya dipersiapkan. Ya. Yesus namanya dipersiapkan. Gak ada masalah itu. Emang apa masalahnya, Bang? Namamu itu nama siapa? Namamu itu nama siapa? Namamu berbicara namamu itu siapa itu? Siapa namamu itu? Emang namanya Tuhan Sang Pencipta itu Yesus, Bang? Enggak. Bentar. Emang namanya Tuhan Sang Pencipta? Oke. Siapa? Oke. Berarti menurut Anda namanya Sang Pencipta itu Yesus? Aduh. Berarti nama Sang Pencipta itu Yesus? Iya, betul. Ya. Coba carikan di Perjanjian Lama di mana namanya Sang Pencipta Yesus, Bang. Merujuk itu. Nah iya kan kita harus ada pembuktian, Bang. Nih saya bukakan ya. Ya. Yohanes 17, kita baca baik-baik. Bentar. Yohanes 17 ayat 12. Ini Anda salah kaprah dalam memahami ini, Bang. Itu nama yang sudah dipersiapkan, bukan namanya Tuhan itu adalah Yesus. Bentar ya, oke saya baca, Bang. Kita baca. Dengar ya. Kita Pak belajar kita. Jadi, Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Nih, jadi antara nama Yesus dan nama Bapa itu kembar, sama-sama Yesus namanya, Bang. sama-sama Yesus namanya Pak. Itu merujuk kepada Bapa namanya. Oke, berarti nama Bapa itu Yesus. Aduh, Bang. Berarti nama Bapa itu Yesus. Coba carikan di Perjanjian Lama nama Bapa Yesus, Bang. Itu Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru beda, Pak. Itu Gini, coba tentang bentar Bang. Gantian Bang ya, biar enak, biar didengar orang enak Bang ya. Gantian ya. Di sini dikatakan begini. Ya. Selama aku bersama-sama, aku memelihara dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Aduh, gantian lah Bang, biar enak, biar didengar orang enak Bang. Aduh, tahu Bang, tahu. Saya tahu. Ya, makanya itu mari kita cari. Mari kita buktikan apa benar namanya Bapak itu Yesus. Kan begitu? Iya. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa namanya Bapak itu Yesus di mana? Kami Ayo pembuktian. Kalau Bapak mencari kayak gitu, itu jauh berbeda. Kenapa aku bilang kayak gitu loh? Gini loh. Itu mengenalkan nama Tuhan. Aduh. Apa ketawa? Nah, gimana? Kita kan harus ada pembuktian, Bang. Tidak bisa namamu itu dulu, misalnya saya Sugiono kan. Nama kecil saya itu Eka Putrawanto. Iya kan? Iya. Di mana ada nama Eka Putrawanto? Dilihat dari kartu kelahiran saya, Bang. Nama saya dulu itu Eka Putrawanto, Bang. Nah, sekarang ini katanya nama Bapak itu Yesus. Coba kau buktikan kepada saya bahwa nama Bapak Yesus, Bang. Nggak ada dulu. Salahnya Dukcapil nggak ada dulu. Zaman dulu Dukcapil nggak ada salahnya. Nah iya, berarti ini hanya klaim. Hanya klaim, Bang. Bukan klaim, Pak. Memang nyata. Nah, kalau bukan klaim, di mana pembuktiannya? Kalau itu bukan klaim, tolong buktikan. Harus ada pembuktian. Kalau cuma ngomong tanpa bukti namanya klaim. Ayo buktikan. Gini loh Pak, kita tahu sama memperpanjang berbelit-belit masalah. Ini judul yang kita bicarakan ini Yesus bertuhan loh. Bapak Iya betul, Yesus bertuhan.
Ini Yesus bertuhan kita bicarakan loh. Saya akui itu. Bapak bertanya Nah. Yesus bertuhan, saya bilang iya. Iya, Jadi, makanya kalau Yesus itu bertuhan, apakah dia adalah Tuhan? Iya. Kan saya bertanya. Nah, berarti ada Tuhan bertuhan. Bukan ada Tuhan. Kan saya Loh. mereka itu sama nama. Iya. Kan kepada Ada tadi udah menjawab, Yesus itu bertuhan. Sekarang Yesus itu bertuhan, ya kan? Iya. Yesus itu juga Tuhan. Anda bertuhan ke Yesus, Yesus Iya. bertuhan ke Bapa, kan begitu? itulah makanya kami itu Pak. Itu dibilang itu Allah Tritunggal. Itulah dibilang aku dan Bapak. Oke, ya. Itu Bapak nggak akan ngerti kalau nggak dapat Roh Kudus. Gitu loh. Saya bilang aja jujur sama Pak. Gitu loh. Bapak Bang, Anda jangan sok, Anda jangan sok ngaku kena, tunggu ya. Anda jangan sok ngaku kenal Roh Kudus. Para murid aja nggak kenal Roh Kudus, Bang. Mau tahu ayatnya, Bang? nggak betul. Betul. Mau tahu ayatnya? Betul. Tapi Para murid aja nggak kenal Roh Kudus, Bang. betul. Anda sok kenal Roh Kudus. Bentar. Anda sok kenal Roh Kudus. Betul. Tapi para murid saja nggak kenal Roh Kudus. Mau tahu ayatnya? Betul. Betul. Mau tahu ayatnya? Aku yang saya tahu, bukan saya yang tahu. Tahu saya baca. Nah, kalau para murid saja, Bang, kalau para murid saja tidak kenal Roh Kudus, dari mana Anda kenal Roh Kudus? Itulah Pak, kepribadian kita sama Tuhan itu. Udah kan? harus Nggak jawab kenal. lagi kan? Kabur lagi kan? Aduh. Nggak kabur lagi Pak. Ini Bang Iva, sinyalmu jelek kali, Bang. Aduh. Coba Anda diam dulu, Bang. Anda diam dulu gantian sama Laskar Kristus. Jadi Bentar dulu, Bang ya. Suaramu jelek kali, Bang. Terputus-putus, Bang. jadi. Coba ganti dulu. Ini kok penonton di saya semakin menurun nih, kenapa ya? Tolong diperbaiki suaranya katanya. Warahmatullahi Bentar. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Yu. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin promo sebentar Ustadz Arif, semua guru-guruku izin promo. Ini channel YouTube Natalia Iriani lagi rawat jalan ya. Iya. Jadi sekarang aku lebih fokus ke channelku yang baru, channel kedua aku. Nama channelnya Hijrah Khadijah. Izin promo bentar ya Ustadz ya. Ini. Nah, ini subscribernya baru 10 ya. Alhamdulillah ya, baru 10. Teman-teman bantu ya, teman-teman subscribe. Ini sekarang lagi live. Nah, ini live Ustadz Sugi ya, yang live sekarang ini di Komalnya Ustadz Arif. Ini sekarang lagi live di channel YouTube Hijrah Khadijah. Ini channel YouTube-nya Natalia Iriani yang kedua ya, karena channel YouTube yang pertama sedang rawat jalan. Jadi sedang ngajuin banding ya. Doain lancar ya teman-teman ya, supaya channel YouTube Natalia Iriani bisa lancar, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, nggak ada halangan lah, nggak ada kendala lagi. Yaudah, monggo dilanjut teman-teman, mohon dukungannya ya dan doanya juga. Makasih banyak semuanya. Dilanjut. Makasih. Oke, ternyata tadi di YouTube saya suaranya tuh jelek banget, kemerosok. Alhamdulillah sekarang sudah bagus lagi ya. Mohon maaf ya saudaraku yang di YouTube, tadi saya tidak mengontrol suara karena saya lagi diskusi. Jadi kan suara PC saya matikan, nggak saya dengar gitu. Jadi yang saya dengar itu yang di TikTok ini. Ya mohon maaf ya, di bawah silahkan kembali lagi ke channel ke channel Bible Berjalan, udah bagus ya. Himbauan saya kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, tolong ditonton channel-channel terutama yang narasumber yang memiliki channel ya. Para narasumber ada Ustadz Tata, ada Mbak Natalia, ada saya ya. Ini kayaknya 3 orang nih yang punya channel. Tolong ditonton channel-channel yang terutama yang punya narasumber. Jangan tonton channel-channel yang tidak jelas orangnya, yang tidak pernah memperkenalkan dirinya, nggak pernah silaturahmi dengan kita.
Ya, mereka itu hanya makan dari apa yang kita hasilkan, tapi tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih. Sebagai orang Islam, seharusnya itu punya adab. Ya, punya adab. Minta izin, kita izinkan kok. Nampakkan dirimu, gitu loh ya. Siapa kamu? Izin kepada kita, mohon maaf, saya boleh ndak melivekan. Jadi enak kita. Yang kasihan ini seperti channel-channel Ustadz Tata ini kan, dia yang berbusa-busa, penontonnya sedikit. Saya yang berbusa-busa, penontonnya sedikit. Orang yang tidak kita kenal, yang tidak ada kontribusinya terhadap dakwah, Anda tonton rame-rame. Ya, ayo kita kembali kepada channel-channel yang kita kenal, terutama channel-channel yang sang narasumber. Itu anjuran saya, dan ini akan saya gembor-gemborkan terus menerus. Ratusan channel ya yang penontonnya itu banyak-banyak, tapi mereka berdiri di atas penderitaan orang lain, cari makan lewat penderitaan orang lain. Inilah mereka. Oke? Monggo Mbak Natali. Izin sebentar, soalnya teman-teman masih kesulitan mencari ya, karena memang YouTube-nya baru aja aktif ya. Ini teman-teman bisa klik Ustadz minta tolong, makasih banyak Ustadz. Ini teman-teman cari ketik Hijrah Khadijah. Oke, Hijrah Khadijah. Kemudian di sini kita klik yang titik 3. Klik titik 3. Ini filter penelusuran, diklik. Terus cari yang hari ini. Nah, hari ini dicari kembali. Nah, itu muncul nih, ini Hijrah Khadijah. Ini aja gambarnya belum terdaftar ini ya, padahal udah ada gambar profilnya. Nih, jadi caranya gitu ya. Teman-teman cari di Hijrah Khadijah, terus di filter penelusurannya cari yang hari ini. Nah, nanti langsung muncul lagi live sekarang. Nah, ini Mbak Natali coba komentar di Mbak Natali, coba komentar di channel saya. Komentarnya cuma ngucapin selamat malam, assalamualaikum gitu aja ya, jangan mengajak nonton, jangan mengajak subscribe. Siap. Pokoknya komentar aja di situ assalamualaikum, nanti saya pin. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa ini channel Mbak Natali gitu. Karena kalau kita ngajak subscribe itu bisa kena pelanggaran juga sekarang, nggak boleh. Iya, kena spam. Assalamualaikum, ayo gitu aja udah. Iya, kalau nyuruh subscribe bisa. Ya kita saling support ya, saudaraku sekalian. Untuk channel-channel saudara kita saling support. Di Islam itu kita nggak ada saling ngiri, wah channelmu besar saya ngiri, enggak. Seperti saya contoh tadi ya, mengatakan itu bukan berarti saya iri. Saya ingin orang-orang ini beradab, punya akhlak. Ya, orang-orang yang entah siapa dia, kita nggak kenal, nggak ada kontribusinya terhadap dakwah, tapi penontonnya rame. Coba Anda itu memperkenalkan diri dengan kita seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di Kebumen itu, dari Lensa News Muslim dan rombongannya itu penontonnya banyak-banyak, itu nggak pernah saya sindir. Kenapa? Dia silaturahmi dengan kita, memperkenalkan diri dengan kita. Ada kegiatan donasi, dia ikut nyumbang. Ada kegiatan di Padang, donasi Padang dia nyumbang. Ada kegiatan di Palu, di Sulawesi dia nyumbang. Ada orang sakit dia nyumbang. Itu yang kita inginkan, bukan untuk kepentingan pribadi, enggak. Ya, kawan-kawan, tinggalkan channel-channel yang tidak ada kontribusinya terhadap dakwah. Subscribe, dukung channel-channel yang ada kontribusinya dengan dakwah. Terutama sang narasumber seperti Tata, Mbak Natali, saya, Bang Andi dan sebagainya. Ya, yang tidak tinggalkan. Itu seruan saya. Mohon jangan bandel. Ini Mbak Natali udah belum Mbak Natali? Udah, sudah komen Ustadz. Mana ya? Mana ya? Sudah komen. Oh, Hijrah Khadijah. Oke, saya kasih kunci biru. Ini saya kasih kunci biru Mbak Natali. Silahkan, ini saya pin ya, saya pin. Nah, bagi Anda yang ingin Makasih banyak Ustadz Sugi. Saudaraku sekalian. Ini Ustadz Sugi dari dulu. Ingin mendukung channel ya. Nah, ini udah saya pin tuh. Nah, udah diklik. Masya Allah.
Makasih Allah, makasih banyak Ustadz Sugi. Allah yang balas semua kebaikan Ustadz Sugi. Ya, sama-sama Mbak Belum ada Natali. subscriber Ustadz Sugi nih yang ngepromosi ini. Sekarang, masya Allah dipromosi lagi. Makasih. Ya, sama-sama Mbak Natali. Saya kalau lagi Terharu aku, Ustaz. Dismon pun alhamdulillah saudara-saudara kita saling bantu, saling support kok. Memang harus begitu, kita saling support gitu. Oke, silakan dilanjut. Iya, buat teman-teman yang mencari masih belum ketemu, nanti searchingnya Hijrah Khadijah, terus di filter nyari yang hari ini. Nah, itu langsung tayang yang live sekarang. Soalnya memang belum ada apa-apa, baru live sekarang. Jadi susah dicari channelnya. Disapa dulu tamunya Mbak, tuh Laskar Kristus tuh. Ya, Oh ya, selamat Laskar malam. Kristus. Ya, disapa Mbak Natali. Selamat malam. Baik, aduh, Ada nggak suara saya? musik, musik tolong. Aduh, musiknya, aduh. Sengaja. Iya, saya turun naik lagi ya bentar ya. Sengaja. Turun. Masuk berulah ya. Iso kayak oten-oten iki. Iya, tulisan subscribe-nya nggak muncul ya, nyarinya di ini. Iya, tulisan subscribe-nya nggak muncul, itu munculnya. Oh, subscribernya, iya, subscribernya masih sedikit. Itu Iya, di nyarinya siapa? ini ya, teman-teman ya. Oh, batubara, sebentar Ustadz. Izin Iya. sebentar Ustadz, ini tutorial lagi sebentar ya. Nah, jadi teman-teman, ini browsingnya, searching di YouTube Hijrah Khadijah, kemudian diklik filter, ya, filter, ya kan, klik tanda 3 filter, cari yang hari ini, diklik, oke, kembali, taram, nah ini ada nih, Hijrah Khadijah. Buka channel Natalia Iriani. Oh iya, atau bisa buka di channel YouTube-nya Natalia Iriani dulu bisa, karena itu aku barusan posting di komunitas. Jadi klik ke YouTube Natalia Iriani bisa, geser ke komunitas. Sedikit Mbak Natali, sedikit Mbak Natali, sedikit mohon maaf ya netizen yang di bawah Felix Filimon, jangan menulis link di komentar, itu pelanggaran untuk YouTube ya. Nggak boleh. Saya hapus ya Bang Felix Filmon ya. Nggak boleh. Ya jangan diulang lagi. Itu pelanggaran berat. Itu saya ucapin salam. Assalamualaikum Mbak Sugi. Nggak boleh. Saya hapus ya Bang Felix Filmon ya. Baik, jadi teman-teman yang udah nggak asing dengan Natalia Iriani ya, dengan YouTube Natalia Iriani bisa langsung ke komunitas, klik langsung di komunitas, ini ada linknya, ada videonya, bisa langsung diklik. Masya Allah, makasih banyak, alhamdulillah udah naik ya, jadi 46 yang nonton. Teman-teman bantu ramaikan ya. Sekarang insya Allah saya fokusnya ke channel yang ini dulu ya, yang channel pertama masih rawat jalan dulu, doain semoga lancar ya ngajuin bandingnya. Ya baik, dilanjut, ini ada tamunya Ustadz. Ya, disapa aja. Selamat malam. Ya, selamat malam. Batubara. Bang Batubara, selamat malam. Monitor Bang Batubara, halo. Nggak ada suara host. Nggak ada suara host. Ya Bang Borneo, terima kasih sudah mampir Bang Borneo. Ini tadi gara-gara suara saya rusak, pada kabur penontonnya. Entah kenapa tiba-tiba kok suaranya hancur sendiri, nggak tahu saya. Kita lagi asik-asik debat, YouTube-nya nggak terkontrol. Ternyata suaranya hancur. Ya udahlah, nasib, apalagi.
Ustaz, YouTubeku, apa namanya, gambarku bisa dikecilin biar Ustadz Sugi lanjut digedein aja. Gantian. Saya masih Ya, apa nih? biar Masih biar ngerokok, saya ada Ustaz Tata biar dan saya lain-lain bagian juga. ini Pak D. Saya bagian penyapa ini aja tamu. Halo. Siap. Selamat malam, Pak Bang Israel. Bayu juga boleh maju. Bang Israel, selamat malam. Bang Isriwil, Bang Rewel. Gak ngomong, cambuk aja nih Rewel nih. Kenapa orang-orang diem ya? Jangan-jangan naik nge-report loh. Gimana nih Bang Bayu nih? Diem aja dia. Entah ngapain pula minta naik nggak bicara. Ayo teman-teman Kristen naik di atas, mau bertanya seumur hidup boleh, mau diskusi boleh, mau diskusi dua arah boleh. Coba kurang bagaimana untuk Anda yang kami persiapkan untuk oten-oten di seluruh Indonesia. Ayo naik. Kak, selamat malam. Mbak, baru ditanya langsung turun. Selamat malam. Mana nih teman-teman nih? Teman-teman Kristen. Ya, selamat malam Unang, laki atau perempuan? Malam. Halo. Oh, selamat malam Bang. Muslim Kristen Bang? Saya Kristen. Oh, ya silakan. Mau diskusi atau mau bertanya atau diskusi dua arah ini Bang? Mau bertanya aja sih. Oke, silakan. Iman Langsung Islam. aja kepada Pak Ustadz Tahta ya, atau ke Bapak Bibel Berjalan, Ya, Mbak Pak Natalia. Ustadz. Oke, Ya. lanjut. Saya mau nanya nih, surat An-Anfal ayat 12 itu kan ada, bisa dibacakan itu? Itu maksudnya gimana ya? An-Anfal ayat 12. Al-Quran ini ya. Coba bukakan. Kalau menurut Pak Ustadz, agama Islam paling sempurna, tapi kenapa diajarkan kayak gitu? Coba baca An-Anfal 12. Oke. Ya. Pak Ustadz monitor, Pak Ustadz Tata. Ustadz Tata nggak monitor ya? Monitor. Udah. Apanya yang tidak mengerti? Ya, maksud dari An-Anfal 12. Ya, Ustadz. ya kata-kata yang mana? Ya. Dulu ya, betul ya. Kamu baca dulu, terus yang tidak kamu ngerti apanya. Silakan. Masuk Mungkin ember dia. hari dipancungin ya mungkin ya. Masih tenggelam dia, tenggelam. Jadi saya lupa bertanya karena harus dibuka dulu dari CP kayaknya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi ini sebenarnya di perang ya. Waktu perang itu kan kebanyakan rata-rata 90% perang di zaman Rasulullah itu tidak seimbang. Kadang-kadang ratusan ribu lawan puluhan ribu. Kadang-kadang 1000 lawan 300. Tentu saja, tapi Islam selalu menang. Karena memang Allah membantu mereka dengan malaikat gitu loh. Nah, di sini wahyu, di sini bukan umat Islam yang menggal ini, malaikat. Karena ayatnya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Ya, jadi umat Islam itu dibantu malaikat. Makanya walaupun tidak seimbang selalu menang. Makanya kata ulama itu ya, mereka ada yang lehernya kayak hangus gitu, jari-jarinya kayak hangus karena bukan manusia yang membunuh di perang itu. Nah, di zaman itu gini, oh ini yang matinya tidak seperti biasanya itu malaikat ternyata.
Dan ingat dulu itu perang itu bukan hanya perang biasa, juga sebagai membuktikan Tuhan mana yang benar. Hei orang kafir penyembah berhala, hai orang-orang yang menyembah manusia misalnya. Besok ini kan perang. Silakan minta ke Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan. Kalau yang Romawi, ya minta ke Yesus. Kalau yang penyembah berhala, ya datang ke berhalanya. Umat Islam karena punya Tuhan yang benar, Allah, walaupun tidak seimbang tetap menang. Ya mereka mau minta ke siapa bukan Tuhan yang dia minta. Nah jadi peperangan itu juga menunjukkan Tuhan mana yang benar. Makanya Islam ini selalu menang. Karena memang Rasulullah minta kepada Tuhan yang benar. Mereka minta ke patung, ke api. Kalau Persia minta ke api, berdoa, ke kuil, ke berhala mereka itu. Tapi Islam karena di wahyu ini, Islam ini selalu oleh Allah dibantu dengan para malaikat. Gitu. Jadi gak aneh ayat ini. Gitu, silakan. Kalau ustadku, guru-guruku, Ustadz Sugi mau nambah atau silakan. Ya, pengen nambahin si Ustadz, tapi dianya nyemplung ember, gimana coba? Orangnya nyemplung ember kan sulit gitu ya. Begitu sulit gitu, masa aku harus ikutan nyelam? Ada-ada aja nih Oten. Jadi kalau ditanya Tuhan kok kayak gitu loh, wong ini perang kok emangnya? Besok perang, bawa kopi yang banyak ya. Masa mau gitu? Ngopi bareng itu namanya. Jadi jangan dianggap karena di sini ada kata-kata maka pukullah di atas leher. Loh namanya perang. Iya kan? Ayo kita reunian, baru itu ngopi gitu itu. Iya, makanya kan lucu ya Ustadz ya, masa orang lagi perang, ternyata turun ayatnya gini, pijatlah jari-jari mereka, kan gitu kan lucu gitu. Ya orang perang ya dilawan lah. Masa perang kita suruh treatment jari-jarinya, mijetin lehernya, kan nggak mungkin gitu loh. Justru nggak jadi apa ya? Justru sangat benar-benar mengerikan. Kalau yang katanya ini, orang ini tadi ini ya, yang bilang ini ajaran macam apa katanya, kok begini bunyi ayatnya lah. Kenapa ini Yesus sendiri ngomong? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka, mari bunuh mereka di hadapan mataku. Ini apa? Yang nggak suka aja malah ini disuruh bunuh, padahal cuma nggak suka gitu loh, belum ngapa-ngapain, baru nggak suka. Nah kalau ayat perang kan beda, perang karena memang orang Islam saat itu sedang diperangi. Masa orang diperangi kita berperang suruh mijet jarinya? Udah Nang, Oke, apa yang mau dari- dipertanyakan Nang? Ya, itu kalinya yang mana ya tadi Kak? Yang di Alkitab disuruh perang itu Yesus. Setahu saya kan Yesus Lu dari pernah mana bawa dari perang. tadi? Enggak kok Ya, jadi ya, ke kemana? Yesus, kamu Udah. tadi pertanyaannya udah Iya, Kan tadi ya oke. ya nggak apa-apa. Ya kamu udah selesai nyemplung ember. Tadi penjelasan dari Ustadz Tahta udah jelas ya. Oke, ya. Waalaikumsalam. Oke, ini sekarang kamu lihat Lukas 19:27. Lukas 19:27. Nanti mau bilang apa? Itu perumpamaan gitu. Basi udah aku tahu udah. Pasti nanti bilangnya gitu. Itu perumpamaan. Apa ini Bang Dul? Tunggu Bang Dul, satu-satu Bang Dul. Iya. Sabar Iya Bang. Bang Dul, sebentar ya Bang Dul. Nyemplung ember lagi. Nyemplung ember. Boleh saya berikan masukan, apa tanggapan tambahan? Bang Dul kenapa Bang Dul? Kok kayak kebelet banget pengen ngomong. Pertanyaan tadi masalah perang. Bang Dul ini agama apa? Pakai bahasa Indonesia kalau ngomong, nggak ngerti kan? ya udah lanjut. Ini Ya, ngomong satu kali jeda lagi, ngomong satu kali jeda Makanya. lagi. bisa diskusi nggak sih? Iya, kepalanya masuk ember nih orang nih kan kurang ajar. Nanya kepalanya nyemplung ember. Dan kan Itu mungkin dialog maksudnya hujan nggak jelas hari ini. enggak, itu dialog sambil dibaptis dia, dicemplungkan gitu. Oh iya, kurang ya. Dibaptis pendeta kurang ya. Baptis sendiri dia nyemplung ember. Unang. Aduh, Unang ini. Unang kok masuk ember. Sok nanya ayat perang.
Ya gini aja Unang, Nanya itu daripada pun disuruh baca gini. subscriber. Iya, gini Unang, daripada lu yang repot, suruh yang nyuruh lu kesini, suruh naik gitu loh bertanyanya. Siapa yang nyuruh lu kesini gitu Nang? Ayo Nang. Iya. Tes. Itu di YouTube Mbak Natali katanya nggak ada gambar, gimana sih? Hah? Itu di bawah ada yang komen nggak ada Enggak, gambar. ada Pak Sugi. Ada Pak Sugi. Aku lagi lihat Oh, ada. Natali. Ada kok, ada. Ada Aduh, aman. Tuh. ngagetin ini yang nonton ini. Alhamdulillah ada Bang kok. Unang, Bang Unang, kalau diskusi Bang, jangan selalu tenggelam Abang. Gimana mau Abang mendengarkan kalau dijelaskan? Ya kan dengar, ini mendengar Gimana coba? ini mendengar. Nah, ya, Kalau Cuk, sudah, sama-sama Cuk, ya. nyolot nggak bisa kan? Diskusi Itu sama-sama kan nyolot. sebentar Bang. Itu kan tadi udah dijawab. Nah sekarang Oke. tanya ganti Bang. Itu bagaimana Tuhan Anda menyuruh membunuh anak-anak yang masih nyusu? Yang masih Yusuf, di mana itu ayatnya? Di mana itu? 1 Samuel 15 ayat 3. Coba dibaca Bang. Oh itu perjanjian lama ya? Itu Iya. ceritanya. Pada waktu itu kan Firaun ini ketakutan. Kok Fir'aun sih? Apa hubungannya dengan Fir'aun itu Bang? Jangan ngawur lah. Samuel Bang, 1 Samuel kan Firaun. 1 Samuel kok Fir'aun sih? Anda ini ada-ada aja. Aduh, jauh banget sih. Jauh banget Bang. Jauh banget Bang. Masuk ember lagi kan. Kenapa sih malam-malam kok lawak-lawak gini ya yang datang? Masuk ember lagi. Ya sudah, pusing lah. Silakan, selamat malam Laskar Kristus. Selamat malam, bapak-bapak. Malam. Silakan mau bertanya, ditanya dan sebagainya. Silakan. Apa ini bapak-bapak pembicaraan ini? Itu jawab dulu. Itu kan saya bisa jawab tuh. Iya, Siapa yang nyebut? betul. Saya kan yang saya tanyakan ini Muhammad sama Yesus ya ajarannya ya. Ajaran Yesus itu perjanjian baru. Jangan Anda masuk ke perjanjian lama. Nggak nyambung. Iya. Nah, ayo. Ayo. Oh, berarti Tuhanmu di perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru beda ya? Sama. Tapi dia belum jadi manusia. Nah, terus? Firmannya belum jadi manusia. Iya, terus itu apa maksudnya? Disuruh bunuh kan tadi nanyanya gitu. Katanya sama Tuhannya. Terus apanya yang ini? Kenapa nggak mau dibahas? Toh itu juga dibendel jadi Bible-mu juga. Disuruh bunuh anak-anak itu terus maksudnya apa itu Tuhan kayak gitu nyuruh? Itu yang tadi ditanyain Ustaz Sugi kok nggak dijawab. Belum perjanjian lama Malah itu. jangan perjanjian lama. Iya ini mau dijawab. Iya ini mau dijawab. Jadi di perjanjian lama itu Allah Yahweh ini masih menerapkan hukum. Ya masih bengis. Nah, bukan bengis. Loh, Jadi lah menerapkan membunuh darahnya. anak-anak masih nyusu nggak bengis Bang? Mana baca dulu ayatnya bentar. Ayo, nyelam lagi. Nah, kan benar kan, nyelam lagi kan? Aduh. Bunuh anak-anak yang masih nete itu nggak bengis Bang? Aduh, gimana sih? Berarti Tuhan Anda itu dulu bengis, terus di perjanjian baru dia tobat gitu. Sama Ini juga, Ustadz Yohan. Ustadz Arif Di tolong Lukas Ustadz Arif. Yang moderator 19:27 juga sama. Ini nih. Anak-anak yang menyusu. Pembantaian Bunuhlah Malik. anak-anak dan kanak-kanak yang masih menyusu. Jadi Lagi kan gini dia, sekarang kalahkan orang. tebas lehernya cerot. Aduh. Saya nanya ya sama Islam Bentar, itu. bentar Bang, Dulu, bentar, belum. jawab dulu. Itu gimana itu? Itu harusnya ayatnya diimani juga sama orang Islam itu. Kok diimani? Iya, orang Kenapa Islam kan diimani, harus Bang? hormat sama Taurat. Waduh, kitabmu itu entah tulisannya siapa, masuk suruh kita ngimani. Sekarang mana Taurat yang asli? Sejak kapan ada? Jawab ya, ini kenapa Tuhannya? Jangan lari dulu. Enggak, ini ya orang Islam harusnya beriman sama Taurat juga harusnya. Bang, kitab Iya. Taurat yang Anda pegang itu entah tulisan siapa. Nggak Mana jelas. yang asli? Mana yang asli? Yang asli udah Yang asli dibakar. Yang Yang asli mana? udah dibakar. Siapa yang Anda bakar? baca di Kapan? dalam kitab Anda, di dalam Kapan? AKB 1 Kapan? ayat Kapan 50 dibakar? Bang.
Siapa yang Anda bakar? baca di dalam Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya. Baca baik-baik. Taurat habis Siapa yang dibakar. bakar? Kapan? Itu baca kitab Makabe itu. Ya, silakan baca, buka. Buka aja sendiri. Ngapain saya suruh bukain Anda? Nah, kalau udah dibakar, maka Taurat yang disebut di Al-Quran itu Udah Taurat yang mana? Udah jawab, Udah, ini masalah jawab. ini. Jangan Ini lo kau jawab. ngemis-ngemis. Jawab dulu, anak Kita bisa nggak dulu. jelas asal soalnya usulnya gini, masa jangan kita standar suruh ganda ente. diimani. Jangan standar ganda. Di Al-Quran itu dibilang Udah, Taurat. turunin lah. Taurat Malas yang saya mana? debat sama Taurat yang mana, orang kayak bos? gini nggak Bos, jelas ini. Bos, Udah, host, turunin host. Apa yang dibahas lari kemana-mana ini host. Nggak bener nih cara debatnya nih. Dia itu mau mengalihkan ini nih. Perbuatan Tuhan yang biadab ini dia malu sehingga mau lari-lari dia. Yang satu kemana-mana ngomong, yang satu nyelam. Nah, gimana ini nih nyelam tuh. oten ini aduh. Nyelam di Itu ember. Tuhan kok. Belum lagi nanti saya tunjukkan Tuhan kayak sutradara film porno itu gimana itu. Jangan dulu. Oh itu kitabmu itu yang harus kamu imani. Wah jijik saya ngimani kitab itu. Masa saya punya Tuhan kayak sutradara film porno. Aduh parah. Masa saya suruh ngimanin kitabnya nggak jelas asal usulnya. Mending mengimani hadis doib. Masih jelas siapa yang nulis. Bible itu sekelas hadis palsu. Penulisnya tidak jelas. Contoh katanya ditulis Musa. Ternyata bukan Musa yang nulis. Udah mati, kok bisa nulis ya? Iya. Kalau hadis doif itu bukan palsu, itu cuma tidak kuat. Iya. Gitu. Tidak kuat aja. Mending imani hadis doib itu daripada kitabnya Kristen. Nggak jelas usul-usulnya. Bahkan Ustaz ya, hadis palsu loh, tidak pernah jelek-jelek itu isinya. Hadis palsu benar. Tidak ada menjelek-jelekan Islam, ya, tapi palsu. Menjelekkan Rasulullah itu jarang, nggak ada. Sangat ketahuan kalau ada itu. Allahumma barik lana fi Rajab. Itu ada yang mengatakan palsu, tapi isinya bagus kan? Ya Allah doa kan? Sampaikanlah ya saya ini di hari Rajab dan nututi sampai Ramadan kayak gitu. Ada yang mengatakan bukan doa, palsu malah itu. Tapi isinya bagus. Bible, aduh. Tuhan kayak sutradara film porno, ngambil istri orang untuk diprot-prot di tempat umum. Lah ini apa kayak gini suruh ngimami? Suruh mengimani kan parah itu. Munculkan ayat Bang, jangan banyak bacot. Ayatnya mana mau ayatnya? Iya, oke. Anjir, ini undang teh bahasa Sunda ya, undang ya, orang Sunda ya. Orang Sunda Bang, orang Bandung. Bang. Iya. 2 Samuel orang Bang. Bandung. 2 Samuel 12 ayat 11 12 Bang. Bang. Astagfirullahaladzim, Samuel lagi. Perjanjian baru dong. Iyalah. Berarti kita perjanjian lama itu kamu anggap sampah. Kalau kamu anggap sampah nggak saya pakai Bang. Iya kan udah Coba dituntaskan. kamu ngomong bahwa perjanjian lama sampah gitu. Biar nggak saya pakai. Enggak. Saya nggak ngomong gitu. Anda yang ngomong Nah gitu. berarti masih kau hargai kan kita perjanjian lama kan? Iya, tapi nggak diimanin. Nah kalau kamu hargai, apa salahnya saya memberikan sesuatu yang kamu anggap berharga Bang? Salah Bang? Nggak diimanin. Saya ngimaninnya perjanjian baru. Nggak diimani. Perjanjian lama nggak diimani Bang? Enggak. Oh berarti nggak ada nubuatan Yesus di dalam perjanjian lama Bang? Itu ada. Lo katanya nggak diimani, gimana sih? Lo katanya nggak diimani. Jadi yang kamu percaya yang enak-enak, yang nggak enak kamu buang gitu Bang? Kau ini jangan standar ganda dong. Bandung undang ya. Mana ayatnya? Samuel berapa? 2 Samuel 11 12. 2 Samuel 12 11 12. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Sekarang diganti tidur dulu padahal bersetubuh. Ya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, tetapi karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Kok Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Gimana sih?
Aduh, ngeri. Ngeri banget. Cerot-cerot. Ngeri banget. Si Unang ini disuruh siapa Unang? Itu tinggal dibaca aja kan itu Ini lo baca, nggak usah nyemplung ember. Titipan siapa Nah, kau nggak usah itu? nyemplung ember. Ini kamu gini baca juga ya, langsung gini. ini Gini. aku tampilin. Gini sebentar ini Saya Unang tambah dulu. Saya tambah dulu bang. Ini kan mereka ini kan selalu mengatakan ajaran kasih ini. Unang, kenapa lu nyemplung? Nih siapa yang mengatakan ini sekarang tentang orang-orang yang membenci saya dan tidak ingin saya menjadi raja? Bawalah mereka semua ke sini dan bunuhlah mereka di hadapan saya. Coba siapa ini yang berbicara di sini? Lukas. Nih, ini perkataan siapa ini? Ya, perkataan Yesus melalui si Lukas. Pembunuh Yang minta membunuh. perjanjian baru. Unang jangan nyemplung ember. Ngelihat aja nih di layar itu udah difasilitasin ya. Kamu lihat tuh. Tuh Lukas 19:27 tuh udah ditampilin Bang Bayu tuh. Unang, dibilangin jangan masuk ember juga. Bandel amat nih orang. Kuceluk. Hei, Masuk ember. Terus, cambuk terus. ini ku baca ya. Enggak. Dia kalau tadi kan memang alasannya, ngotot ini sih, oh apa itu, ini, bentar bang, jelaskan Kristus naikkan. sedikit bang Setia. Dia kan alasannya, oh itu kan di perjanjian lama, di perjanjian baru nggak ada perang. Yesus kere di perjanjian baru. Perang itu butuh modal, butuh senjata, butuh tentara. Pengikutnya 12 orang, nggak punya senjata. Mau beli pedang aja jual jubah dapat 2. Dia kere, gimana bisa perang? Tubuhnya Apa kata juga Yesus? kurus ya, Ustaz. Kata Yesus begini, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Gembel dia. Bagaimana gembel mau memperang? Ada-ada aja kau. Perang itu seorang raja, punya wilayah, punya pemimpin, punya senjata. Baru perang. Gembel mau perang pakai apa? Pakai lidi. Ada-ada aja ini. Ten. mau beli senjata jual jubah. Pedang aja jual jubah ya. Jual jubah dapat 2. Masa gembel mau menantang perang sama tentara Romawi yang lengkap pasukannya, baju jirah, perisai, panah, pedang, tombak, meriam. Dilawan sama gembel pengikutnya 12 orang, maju perang pakai lidi gitu. Modar. Ada-ada aja. Orang mau naik ledeh aja ngambil punya orang. Gimana bisa perang? Mbok mikir toh ten. Sejak kapan gembel mau maju perang ten? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Gelandangan. Gimana gelandangan mau nantang perang? Ada-ada aja. Makanya saya sering ngomong, kalian ini udah ngerti sejarah, gak ngerti situasi. Yesus wajar tidak berani perang, pengikutnya sedikit ditolak. Walaupun Rasulullah 5 tahun itu ajaran kasih melulu. Fa'fu wasfahu, maafkan, dilempar. Rasulullah memaafkan. Andai kan 5 tahun itu Rasulullah wafat, ya ajaran kasih doang. Sholat belum ada. Ya, pokoknya tauhid doang udah. Menyebarkan bahwa dia utusan, ditolak, dihina, dimaafkan. Ya wajar, Yesus itu 3 tahun kok. Walaupun Nabi Muhammad 5 tahun ajaran kasih, tidak ada perang. Belum, Allah itu adil lalu itu. Masa Nggak punya kemampuan untuk perang. Iya, diperintah Zaman perang. di Mekah, gimana mau perang? Cuma 3 tahun doang. Nabi Muhammad itu bukan 5 tahun Ustaz, 10 tahun lebih lah selama di Mekah. Ya. Kan 10 tahun itu, 13 tahun itu. Nah, 13 tahun dibanding 3 tahun. Aduh. Kadang itu kau tenang nggak mikir gitu, nggak ngerti apa. Kalau Yesus itu gembel, nggak punya tempat tinggal. Bahkan menurut tafsir Henry Matthew, dia
aja nggak punya bekal kok mau perang. Ketika Henry Matthew menafsirkan itu ayat yang saya bawa tadi, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat, itu digambarkan hidup yang penuh dengan kehinaan, ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia dapat dari mengemis. Lah, pengemis gembel perang. Ada-ada aja, ten. Aduh parah. Tetap layar teman-teman. Waduh, agak goyah komalnya Ustaz Jugi. Tetap layar teman-teman. Tetep teman-teman, ayo tetep. Ini nyelam atau ngasih tahu teman-temannya? Si Unang nih. Mati tenggelam kayaknya di ember. Ya, barangkali ada Oten Tuh kan lagi yang mati mau kan, mati naik. beneran. Teman Kristen lagi satunya yang mau naik, silakan. Masih ada satu slot buat teman-teman yang Kristen. Wah, ini si Undang ini jangan-jangan keluar Lari masuk, dia. keluar masuk. Ngeripol. Sok dia. Oh ternyata Tuhan saya gembel ya kan gitu. Enggak, takutnya ngerepol Ustaz Jugi. Saya lihat kebentar barusan. Aduh. Untuk yang di YouTube ya, saya pamit dulu karena belum ada Kristen. Nanti kalau ada kita live-kan kembali. Terima kasih yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini si Una nggak nyadar diri ya, dia bilang gini. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang gue diikat, katanya lah kamu kelamaan masuk ember, makanya kepental, kucluk. Kalau kamu mau diskusi bawa data Laskar Kritus, naik, gak apa-apa. Aku hadapi, ya. Kuladeni kau. Aku yang hadapi, naik kau. Tapi bawa data, ya. Jangan congor. Oke, selamat subuh. Ini gue. Selamat malam. Ini gue. Ini gue. Suara saya nggak ada gitu. Aduh. Aku jamin satu pertanyaan aja dari aku kau akan menceret Laskar Kritus. Jangan coba-coba apa. Nggak apa-apa naik. Terus kalau dia mau apa Ya, namanya? kalau kamu naik, ayo naik buat permintaan. Tapi siap dengan data ya. Kalau mau hujat pun nggak apa-apa, tapi open cam gitu loh. Saya Suruh open cam, Anda suruh open cam. Kalau gitu. mau naik, suruh open cam. Jadi enak. Yuk, naik ya, saya Itu naikin ya. di siapa dulu Bang Yan? Kang Yan. Ya, selamat Taha, selamat bergabung. malam Deden Taha. Malam bungi Kang Deden. Selamat malam Kang Deden. Aduh. Galak banget ya. Nah, selamat malam Laskar Kristus. Izin biar aku yang menghadapi dia dengan satu pertanyaan. Ya, ayo. Oke. Gini, Aku lanjutin yang tadi aku aja yang bertanya pertanyaannya. dulu. Ayo, buktiin Aku kalau yang dia. bertanya dulu. Gini, Aku lanjutin yang yang tadi bertanya aja. dulu. Saya tadi diturunin soalnya. Ayo, kita buktikan. Saya buktikan dari dalam Quranmu kalau Taurat itu tuh harus diimani. Ayo, silakan. Ntar saya kasih datanya semua kejang-kejang. Ayo, saya kasih datanya. Nah, terus sudah buka dong datanya. Yang mana? Di Qurannya dibuka, di mana? Buka Quran Al-Maidah ya. Coba buka sama kamu buka, saya gedein ya. Sebentar ya, Ini saya belum bisa teman-teman. open cam, bos. Ya udah, bacain aja, bacain. Al-Qur'annya dibacain ya. Ya udah, saya bacain sama Arabnya, tak bacain. Ya. 86. Al-Maidah 86. 48. 48 Pak Ustaz. 48 katanya. Al-Maidah 48. Oke, bacain. 48 itu Al-Quran itu, bro. Tunggu. Sabar. Biarin aja Ustaz, biarin Yang nggak usah kamu dilurusin tanya dulu. itu 68. Sabar.
Cari coba cari lagi. Yang biasa oten-oten tanya-tanya gitu. 4746 45 44 coba. 44 itu bro, Ya. baca sampai 48 gini loh. Ya, Allah ini saya menurunkan. Tunggu dulu, udah saya jelasin udah. Ini nggak usah dulu saya betul dulu. Lihat. Inna an Apa? fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyun alladzina aslamu lilladzina hadi Oke, warabbaniyun sudah. wal ahbaru bimastufizu kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Oke. Pertanyaannya, Taurat yang maksud itu, Taurat yang mana? Oke, sudah. Jawab. Jadi gini bro, ayat 44 ini sudah, wah gimana sih? Cuma bertanya kok, ribet banget. Jawab. Nah, udah. Jadi gini, 44 ini sampai 48 itu menceritakan bahwa ketika sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi berdiri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Ya udah. Oke, sip. Gimana sih kamu bertanya mau Poinnya di dijelasin? situ. Ya, Poinnya di situ. tunggu dulu. Oke, saya tanya ini. Ya, jadi ketika Ya, Allah mengutus poinnya di Musa, maka hukumi orang-orang Yahudi dengan Taurat. Apa isinya Taurat itu? Wa katabana 'alaiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasina bisini wal juruha qisas. Poinnya di situ. Isinya udah, tunggu dulu, tenang. Oh, cuma bertanya ngeyel gitu. Jangan kejang. Nah. Ini mau Sabar, jangan bertanya kejang. gimana? Sabar, jangan kejang. Kamu kena di sini. Sabar. Poinnya di situ. Para Makanya saya nabi jelasin, kamu berhukum dengerin dulu. dengan Taurat itu. Pertanyaannya, Taurat yang mana para nabi berhukum? Loh, gini loh, makanya dengerin. Jadi di zamannya Musa, ketika Allah mengutus Musa, ya, nah ini gimana kok di mute semua ini? Ya silakan Ustaz Tata dulu. Biar Sampai tidak- kapan Ya. Musa ini berlaku dengan Tauratnya? Sampai Allah mengutus Isa. Ya, ayat 46-nya. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Sampai dan kami teruskan jejak mereka. Maksudnya apa? Setelah itu Allah mengutus Isa, maka wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. 47-nya. Maka hukumi mereka dengan Injil melalui Isa. Jadi gak boleh gini, maaf ya Isa, Yesus, maaf ya, kami sudah punya Taurat, ngapain kamu datang aku utusan? Gak boleh. Wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Putuskan mereka dengan Injil yang dibawa oleh Yesus. Sampai kapan ini berlaku? Taurat dan Injil ini sampai 48, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad, maka Taurat dan Injil tidak berlaku sudah. Mau dibakar kayak, ya, mau diapain terserah, tidak berlaku sudah. Ya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, hukumi mereka dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran gitu bro. Sehingga Taurat dan Injil cukup diimani. Tata, kamu percaya nggak bahwa Musa diberi kitab? Iya. Percaya nggak bahwa Isa diberi kitab? Iya. Iman saya percaya. Makanya rukunnya iman diantaranya beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Bukan berarti melakukan hukumnya. Tapi cukup percaya bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diberi kitab. Percaya iman. Bukan melakukan hukumnya. Perintah-perintahnya bukan. Kami sudah ada Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, apa itu Umar? Ini Taurat. Ingat ya Umar, andaikan Musa masih hidup sampai sekarang, dia tidak memakai Taurat lagi. Dia sudah menghukumi pakai Al-Quran. Ikut menjadi umatku. Ah, gitu. Lanjut, apa lagi? Oke. Nih ya. Saya garisin nih. Yahkumu bihan nabiyun, para nabi berhukum. Kalau Taurat itu udah nggak ada lagi, Taurat yang mana para nabi itu berhukum? Tuh, tanyanya. Itu di zamannya Musa, bro. Ketika Allah mengutus Musa, hukumi mereka dengan Taurat. Sampai Iya.
Iya, para nabi berhukum dengan Taurat yang mana, Loh, Bos? di zamannya Katanya di sana itu. berhukum para nabi dengan Taurat, Bos. Loh, di zamannya Bos, Musa. baca ayatnya, Gimana Bos. sih? Di zamannya Musa itu, bro, orang-orang Yahudi, coba baca. Orang Yahudi Mana? berhukum. Loh, coba baca ya. Ini ya. Ya, empat saya ayat. bacain ya. Coba. Kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya, yang dengan itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga orang para Yahudi. ulama dan pendeta-pendeta mereka. Itu, Pertanyaannya baca saya itu pertanyaannya Oh, kitab di Taurat situ. yang mana? Yang mana Taurat yang mana? Udah Yang dibaca. dimaksud di ayat itu Taurat yang mana? Itu aja pertanyaannya. Orang Yahudi. Iya, Taurat yang mana, Bos? Woi, Taurat yang mana, Bos? Loh, di Itu aja zaman pertanyaannya, itu, gampang. Di zaman itu Musa kan untuk orang Yahudi Israel, maka orang-orang Yahudi Israel di zaman itu hukumi memakai Taurat. Sampai Allah jejaknya Allah teruskan dengan Nabi Isa. Iya, Tauratnya yang mana, Bos? Tauratnya yang mana? Itu pertanyaannya, Tauratnya yang mana? Di zaman itu? Ayo. Iya, para nabi itu berhukum, Bos. Berarti setelah Musa ada itu, Dihukumi masih ada menurut Tauratnya. apa yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat. Iya, Taurat yang mana, Bos? Wah, itu di zamannya Musa gimana sih? Oke, gini aja deh. Saya kasih jawabannya dari ayat setelahnya ya. Kami putuskan di dalamnya nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Itu tuh referensi ayat ulangan, Bos. Bos. Oke, Bos. oke, terus kamu baca Itu ayat referensi setelahnya. ayat ulangan, Bos. Terus Jangan berbohong baca kau. ayat setelahnya. Sampai Allah mengutus Isa, jejaknya diteruskan oleh Isa. Ya, Coba baca lagi. 6. Saya baca ayat 47-nya, saya lanjutin. Hendaklah pengikut Injil memutuskan apa yang menurut apa diturunkan Allah. Itu Artinya Isa sudah pengikut bos, Injil, bos. Itu di Bos. zamannya Isa sudah bos. Lalu kamu baca Ayat 48. 48 itu Al-Quran sudah bos. Maka Ayat 48, hukumi mereka coba. dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Al-Quran bos. 48-nya bos. Setiap umat bagi kamu, kami jadikan petunjuk dan setiap umat bagi kamu. Balik tanya nanti. Balik tanya. Yang mana, Bos? Tauratnya yang mana? Bisa nggak ditunjukkan? Mana Tauratnya? Jangan ngeklaim Taurat palsu. Sudah dijawab tadi. Sudah dijawab oleh Ustaz Taurat Tata. yang mana? Sudah Belum dijawab. Taurat yang mana, Bos? Mana Tauratnya, Bos? Taurat memang kitab kau itu Taurat. Iyalah. Taurat itu sudah diganti, sudah Yang mana gantinya? Kapan itu gantinya? semuanya. Iya. Aduh. Makanya kalau nanya baik-baik sampai subuh akan saya layani. Yang penting kalau sudah dijawab pakai dalil, kecuali saya ngarang-ngarang gitu loh. Dia belum bertanya pun saya tahu itu. Oh, ini pasti mau mengarah ke sini nih, ke ayat ini atau ini atau ini. Sudah ketahuan sebelum bertanya. Dia itu mau mengarahkan kita kepada kitab sampahnya itu. Seolah-olah kitab sampahnya dia itulah yang dianggap Taurat. Padahal Yeremia sendiri, Yeremia 8 ayat 8 berkata, mengapa kamu berkata memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Taurat itu tidak pernah ada. Dari zaman Musa sampai 300 tahun sebelum Masehi, itu nggak ada kitab Taurat kalau Anda paham sejarah. Kitab Taurat nanti itu ditulis lagi pada abad 3 sebelum Masehi. Itu pun pesanan seorang raja namanya Ptolemy II yang kita sebut dengan Satwa Ginta. Selamat malam. Sebelum itu nggak ada Taurat apapun, nggak ada. Setelah Selamat zaman Musa malam. itu hilang dah, nggak ada. Gimana sih? Jangankan Tauratnya, tempatnya aja nggak ada. Yang disebut apa namanya tabut itu, tabut perjanjian itu mana ada lagi? Tempatnya aja nggak ada, apalagi isinya. Hah? Katanya Taurat tidak ada. Itu ngarang Coba itu. tunjukkan kepada saya kodek atau manuskrip yang lebih tua dari apa namanya Satwa Ginta. Coba tunjukkan kepada saya. Jangan ngarang-ngarang lah kamu. Oh iya ya, kalau Masa saya Taurat tidak dibilang ada? ngarang, buktikan kepada saya ada Taurat Buktinya, sebelum Taurat itu masih ada Bang, sampai sekarang. saya nggak mau modal Orang congor, Kristen Bang. menggunakan. Buka data. Tunjukkan ke saya apa nama kodeknya sebelum Satwa Ginta. Coba bukakan, Bang. Coba, Bang. Tauratnya ini saja. Bang, yang saya bukakan, Taurat Bang. Musa itu Anda mau apa buka itu? enggak? Anda mau buka enggak? Kalau enggak saya usir. Anda sudah Mama mengatakan ngabang saya kamu. bohong. Sekarang buktikan saja, permalukan Kamu justru saya. ngarang. Ada Taurat, ada
Taurat tertulis sebelum Satwa Ginta. Coba tunjuk Bang. Tunjuk, Bang. Ini apa ini yang perjanjian Ustaz, lama ini apa? Tunjuk, Bukan Bang. Taurat. Kitab Musa itu Taurat Ustaz itu. Sugi moderator Ustaz, tinggal apa kata itu. Kitab yang ada pada Anda bukan ditulis oleh Musa. Coba Anda buka di dalam Oke, Ulangan kalau 34 ayat tidak ditulis 5. oleh Musa, ditulis oleh siapa? Bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya? Kalau bukan di Sekarang tunjukkan saja mana Taurat yang lebih tua dari Satwa Ginta. Coba tunjukin dong. Kalau enggak apakah turun aja ditulis deh oleh lu. Muhammad kalau begitu? Udah Itu ditulis ditulis oleh dah. siapa? Muhammad? Udah Kamu kan tidak mengakui. Udah. Turun. Kok kayak gini sih Oten semua ya? Koplak semua Oten itu. Saya punya data. Tidak ada Taurat sebelum tahun 300. Taurat yang ada pada Musa udah lenyap. Boro-boro isinya, tempatnya aja nggak ketahuan kemana. Ada-ada aja. Makanya kalau kita buka sekarang, yang ada di dalam kitab mereka, di Bible, ya, nanti misalnya Keluaran. Kitab Keluaran 3 ayat 1 misalnya. Maka suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tulisan Musa kayak gitu. Hanya orang koplak yang mengatakan itu tulisan Musa. Ulangan 34 ayat 5. Maka matilah Musa. Musa tulis kematiannya gitu. Koplak kau kalau kau iyakan. Saya minta bukti, ya. Mana buktinya ada Taurat setelah Musa sampai tahun 300 sebelum Masehi? Mana? Tinggal tunjuk aja. Kan gampang kan? Kalau saya menunjukkan Satwa Ginta itu ditulis tahun 300 sebelum Masehi. Gitu loh. Separia, itu nanti belakangan itu. Abad ke berapa itu Separia itu? Ngerti juga kagak. Oten koplak-koplak pada maju debat. Ini maksa menaik dari tadi Ustaz Sugi. Silakan Ustaz Sugi. Siapa? Nanti guru nih, ini gurun ya? Selamat malam gurun. Enggak, saya Muslim. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut ramein aja. Jadi dia mau tipu-tipu sama kita. Ada Taurat mana? Barangnya mana? Makanya ada. Itu Ustaz Sugi, sampean kan pernah mendengar juga waktu Umar dimarah oleh Rasulullah itu Ustaz ya. Apa kata Nabi? Jangan kau percaya dan jangan kau dustai, kata Nabi. Karena kenapa? Jangan dipercaya karena di dalamnya itu ada hal dusta, takutnya dianggap itu benar. Dan jangan kamu dustai, takutnya apa? Itu benar, kamu anggap dusta. Artinya apa? Kita disuruh hati-hati. Kalau memang itu Taurat itu murni firman Allah, tidak ada campur tangan manusia, tidak mungkin Rasulullah ngomong begitu. Nah, yang itu loh Ustaz, yang andaikan Musa masih hidup itu loh Ustaz. Nah, itu kan akhir hadis itu Ustaz. Akhir hadis dari cerita itu. Oh iya ya. Iya, akhir hadis. Di akhir hadis kata Nabi, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, niscaya belum, kata Nabi. Belum beriman dia, maksudnya itu. Belum, kata Nabi. Nggak ada lagi gini Ustaz. Apa itu Umar? Ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Untuk apa kamu bawa itu? Andaikan Musa itu ada di zaman saya, tidak pakai itu sudah, gitu. Dia akan memakai Al-Quran, gitu. Karena menjadi umatnya saya, gitu. Malah kamu megang itu, digituin sama Umar, sama Rasulullah itu. Betul. Ya, tolong teman-teman yang Islam, ini 2 slot ini khusus untuk yang Kristen. Jangan naik. Kristen yang bisa dialog lah, cuma bukan Ya, Kristen ini, model kayak tapi tongor ada doang. nama nggak yang ngerti aneh-aneh apa-apa. nih Ustaz. Ada nama yang aneh-aneh ini. Coba kita naikin dulu ya. Enggak, Ustaz Sugi. Halo Azazil Baal. Halo. Ya, halo.
Ya, bisa diskusi baik-baik. Islam Kristen, Bang. Oh, saya Kristen. Oh, Kristen. Mau ditanya, bertanya, Oke. atau mau angkat topik? Oke, kita tadi bahas tentang Taurat. Ya. Tadi Anda bilang begini, Taurat itu setelah 300 tahun itu sudah tidak ada. Bukan begitu, Bang. Taurat itu ditulis ulang itu tahun 300 tahun sebelum Musa, Bang. Sebelum Masehi, Bang. Kita sebut dengan Septuaginta itu. Oke. Terus ini Nabi Musa sama siapa itu Esam itu jaraknya ada 400 tahun lebih, betul? Adam sampai Betul Musa 400. Musa. Dari mana itu, Bang? Musa sampai mana, Pak? Sampai Adam katanya. Musa sampai 400. Nabi Muhammad. Hah? Musa sampai Nabi Muhammad itu jaraknya berapa tahun? Ribuan tahun, Bang. Oh, ribuan tahun. Oke. Ribuan tahun. Berarti Taurat itu yang di dalam Al-Qur'an itu palsu. Gimana ada Taurat dalam Quran, Bang? Loh, itu dikatakan itu katanya Al-Qur'an itu menyempurnakan Taurat, Injil. Menyempurnakan Jatuh. apa berarti di dalamnya ada, Bang? Loh, ya ada. Kalau tidak menyempurnakan itu loh. Sekarang begini, Anda ini Ustadz loh, di dalam Al-Qur'an ada Taurat atau tidak? Gini loh, Bang, Al-Quran Saya itu. tanya, Anda jangan. Iya, ini mau saya jawab, Bang, saya jawab. Dengar. Jadi Al-Quran itu memberitakan apa yang dahulu pernah diajarkan oleh Musa. Misalnya Musa berkata Tuhan itu Esa. Disampaikan lagi oleh Allah Tuhan itu Esa. Gitu loh. Saya tidak misalnya membicarakan itu, kita membicarakan kitab tadi loh. Bukan menyampaikan Tuhan. itu bukan berarti Taurat di dalam Quran. Maksudnya itu kan kisahnya itu ada orang Yahudi yang membunuh. Ya, karena di dalam tradisi Yahudi atau hukum Taurat itu orang yang membunuh itu harus dihukum mati. Astagfirullahaladzim. Bentar. Biar saya selesai. Asbabun nuzulnya dulu, Bang. Asbabun nuzulnya. Anda Kristen dah usah istighfar lagi. Orang kok kopla-kopla semua. Saya paling benci kalau orang motong-motong itu. Udah, Trun. Dah. Orang mau diterangkan. Jadi ceritanya itu ada peristiwa pembunuhan, orang Yahudi itu saling bunuh. Nah, kemudian karena di hukum Taurat itu orang membunuh itu hukumnya harus dibunuh, dia itu ingin dapat keringanan dari Nabi Muhammad dihukumi secara Islam. Ternyata Nabi Muhammad Al-Quran justru mengingatkan mereka kembali supaya dihukumi sesuai dengan hukum mereka. Gitu maksudnya itu. Betul enggak, Ustaz Tata? Ibnu Salam itu menunjukkan itu. Kata Ibnu Salam, kamu bohong. Mana Tauratmu? Ini hanya dibuka. Ini apa ini? Dibunuh ini. Kisos. Nah, kan Ibnu Salam itu. Iya. Itu asbabun nuzulnya dilihat. Jangan ngawur. Itu ada orang Yahudi minta keringanan. Siapa tahu hukum menurut Islam itu orang yang membunuh nggak dibunuh kan gitu. Justru dibalikkan lagi. Pakai hukum yang berlaku sama kamu. Kan begitu, Tat? Iya. Oh, mungkin gini ceritanya Pak Sudi, itu orang Yahudi siapa tahu kayak hukum Kristen gitu, kasih pipi kanan. Nggak di situ, itu ceritanya itu orang bangsawan. Anaknya itu kan bangsawan dia. Sekiranya tidak dikisos, gini aja. Kalau kita pakai Taurat kan dikisos. Ayo minta ke Rasulullah aja, gitu. Akhirnya kata Rasulullah, bukankah di kitabmu ada? Nggak ada, wahai Nabi Muhammad. Akhirnya Ibnu Salam sama Rasulullah. Ibnu Salam itu kan Rabi Yahudi masuk Islam. Kamu bohong. Sini Tauratmu. Langsung ditunjukkan. Wong Ibnu Salam itu seorang Rabi dia. Hafal Taurat dia. Gitu. Lihat kasus gitu loh. Ini kasusnya apa sehingga turun ayat itu. Gitu loh. Oh, ini koplak-koplak mau diterangin. Enggak udah nyolot dulu. Memang benar yang dikatakan Yesus itu ya, Tat. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi.
Karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Jadi percuma kita memberi jawaban kepada mereka itu. Karena mereka itu bagi Yesus hanyalah anjing. Ya, jadi nggak percuma ngasih jawaban itu. Makanya saya kalau ditanya mereka itu saya jawab sedikit, saya gebuk balik gitu sistem saya itu. Iya, sama dengan saya kan. Saya juga gitu. Langsung tak tampol pakai Bibelnya gitu. Iya. Saya juga Ustadz Sugi ini sebagai ikon bagi saya, Bang Juma Ustadz Sugi. Saya gini, kalian ini ya yang dipenuhi Roh Kudus itu cuma bukan kalian, Ustadz Sugi sama Bang Juma, Daeng Handi itu. Karena mereka lebih paham Bibel, baru dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang saya diginin, kamu tak bawa bahas Bibel itu harus dipenuhi Roh Kudus. Loh, kamu menurut saya orang yang dipenuhi Roh Kudus Ustadz Sugi. Karena dia hafal. Tidak ada yang lebih banyak hafalannya daripada dia, orang-orang Kristen. Jadi menurut saya Ustadz Sugi yang dipenuhi Roh Kudus. Mana ada orang ngaku-ngaku dipenuhi Roh Kudus tak pakai dalil. Nah gitu ini. Sepi lagi. Ini ada Bani Jawa, saya naikin nih. Dia pakai nama Jawa lagi gitu. Bentar ya. Kita lihat ya satu nih. Selamat malam, Bani. Iya, selamat malam. Ya. Tadi lagi ngedongeng apa sih kalian itu kok sampai ruame kalian ketawa-ketawa itu? Curhat apa ngedongeng tadi? Dongeng Yesus gembel. Oh, dongeng. Iya. Memang ajaran dongeng itu ya kalau didongeng. Nah, iya, memang. Boleh tanya nggak? Emang Yesus gembel. Anda setuju nggak Yesus gembel? Yesus gembel? Iya. Gembel itu apa? Gembel itu nggak punya tempat, nggak punya rumah. Kok kalau dibilang nggak punya tempat, nggak punya rumah, iya dia mengatakan sendiri. Nah, berarti gembel kan? Rambutnya panjang. Berarti gembel kan? Terus kenapa? Setuju ya? Setuju kan? Terus kenapa? Ya udah kalau setuju nggak apa-apa. Dengan hal seperti itu kenapa? Iya, berarti Anda setuju nggak? Iya, kenapa? Kalau memang ya udah kalau setuju berarti Tuhan Anda gembel. Ya udah, selesai kan? Gembel dari nama aja doa rasis. Gembel itu artinya gelandangan, tidak punya tempat tinggal. Ya narasi seperti ini sebenarnya kalian itu bertanggung jawab untuk menjelaskan. Nah iya kan sudah saya jawab tadi. Sebenarnya kalian itu maunya menjelaskan. Gembel itu artinya dia tidak punya tempat tinggal. Ya itu namanya gembel. Sesuai apa yang dikatakan Yesus, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Wajar kalau Yesus itu gembel, sehingga tidak mungkin mengajarkan peperangan, kan gitu. Kalian maksud. Setuju ya? Ya kalau yang itu kalian maksud nggak apa-apa ya. Sama hanya begini, Muhammad itu apa? Nabi yang sangat cabul, nunggangin mantunya sendiri, menginginkan itu datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Udah Bang. Turunin aja itu. Pakai data dong. Seperti saya tadi pakai data saya. Saya bilang Yesus gembel, saya punya data. Saya bilang Tuhannya Kristen seperti sutradara film porno, saya punya data. Misalnya di 2 Samuel 12:11. Ya kan? Di mana? Inilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan prot-prot di tempat umum. Ya, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Ada data, bos. Nah kan Anda mengatakan Nabi Muhammad mencabuli menantunya, mana datanya? Nggak bisa kan? Di mana? Ya memang kalian ini anjing, makanya cuma menggonggong doang gitu. Wih, ya. kasar juga ya. Kenapa ajaran kasih? Kasar juga ngomongnya. Orang dia yang duluan kok gimana sih? Masa bilang kalian itu anjing, kan kalian Oh iya Yesus. Berarti mengatakan itu kan Yesus. Saya ikut Yesus. Kalau perkataan saya bentar bang. Kalau menurut Anda perkataan saya kasar, berarti Yesus juga kasar mulutnya. Ya, saya tanya kamu Yesus bukan? Ya tiru Yesus, enggak boleh. Kamu tidak berhak mengatakan apa yang Yesus katakan.
Oh, kenapa nggak boleh? Karena kamu Yang larang bukan siapa? Yesus. Di mana larangannya? Dalil Yang larang mana siapa? di dalam Muslim bisa mengatakan orang dengan kata anjing? Loh, Yesus Enggak, yang ngomong anjing. kamu Muslim bukan? Ya saya Muslim. Kamu Kristen bukan? Oh, kamu pengikut Yesus? Enggak, kamu Kristen bukan? Enggak, kamu mengatai kalian anjing itu kamu pengikut Yesus. Iya, niru-niru Yesus, nggak masalah kan? Oh, berarti kamu pengikut Yesus. Bukankah berarti yang diajarkan Enggak, Yesus itu aku nggak tanya kamu baik? pengikut siapa? Bentar, berarti yang diajarkan Yesus nggak baik. Bukan seperti kau penyembah Yesus. Oh, yang ini pengikut Yesus. Berarti yang dikatakan Yesus itu nggak baik sehingga nggak boleh ditiru. Bukan, kan kamu Muslim kan? Kenapa? Kamu Kalau mengikut itu baik Yesus? boleh ditiru enggak? Hei, kamu kan Muslim. Saya tanya, kalau itu baik boleh ditiru enggak? Enggak, kamu Muslim. Oh, enggak boleh. Sebentar, kamu pengikut siapa? Saya pengikut Rasulullah. Ya, terus kenapa berkata seperti itu? Supaya Anda tahu bahwa mulut Tuhanmu itu kotor. Hati-hati bernarasi kejebak. Mulut Tuhanmu itu kotor. Sekarang siapa yang Ada tadi orang bilang minta gembel, tolong, mana bukannya dalilnya? ditolong malah disamakan dengan anjing. Siapa yang berkata gembel? Tunjukkan dalilnya. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Terus apa Itu hubungannya kata dengan Yesus. gembel? Hah? Apa hubungannya dengan gembel? Kamu tahu Gembel definisi artinya apa? gembel di KBBI? Oke, gembel artinya apa? Gembel itu orang yang tidak memiliki rumah dan lain, namun dalam Yesus nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, bos. bukan, namun dalam arti merendahkan. Yesus punya rumah nggak? Merendahkan diri. Enggak, sekarang tujuan kamu merendahkan bukan? Bukan merendahkan. Orang yang tidak punya rumah disebut gembel. Di mana rumah Yesus? Mana rumah Yesus? Mana? Dengan tujuan merendahkan. Saya tanya, Kok kamu berarti merendahkan? merendahkan? Itu tadi gini. Enggak, Kan ada, berarti kamu sedang bentar, saya kasih merendahkan. tahu Jawab kenapa dulu. saya ngomong begitu. Jangan asal Saya bicara kamu kalau malu-malu. Anda Kamu tidak diam bisa dulu saya kalau mau di atur, ini lo. Kalau Anda tidak bisa saya atur, saya turunin. Gantian ngomong. Bukan. Kalau nggak bisa diatur, saya turunin. Makanya kamu diam dulu biar Bisa diatur, dijelasin gitu loh. Saya turunin. Biar saya Yang jelasin. omongan kotor kok dibela sih? Nggak mau anu ya. Nih. Saya turunin dulu nanti dinaikin lagi ya. Anjing kau Oke. nggak marah kau? Jadi gini, kenapa tadi saya bilang Yesus itu gembel? Karena ada orang bertanya, Islam kok ngajarkan perang? Ya kan begitu berdasarkan surah Al-Anfal ayat 12 tadi ya. Wajar Nabi Muhammad mengajarkan perang. Dia pemimpin, dia raja, dia punya senjata, dia punya pasukan. Nah sebaliknya Yesus ini gembel. Tidak punya pasukan, tidak punya senjata, tidak punya tempat. Siapapun yang tidak punya tempat, tidak punya pekerjaan, ya bahkan makannya dari ngemis, itu namanya gembel. Bahkan menurut Henry Matthew ketika menafsirkan ayat itu, Yesus hidup penuh dengan kehinaan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dia dapat dari mengemis. Nah, apa salahnya coba? Kalau dikatakan gembel, ya gembel aja. Orang nggak punya tempat tinggal kok, ya namanya gembel lah. Nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan. Beda lagi kalau dia punya tempat, nggak punya tempat tinggal, tapi dia ngontrak, itu nggak bisa dibilang gembel. Yesus nggak ada ngontrak soalnya. Dia nggak sadar, dia ngomongnya merendahkan berarti merendahkan Yesus kan gitu ya. Iya. Di dalam Bible-nya sendiri udah direndahkan kok Yesus, gimana? Ayo, yang salah siapa? Merendahkan apa merendahkan diri atau merendahkan apa ya? Nah ini, tapi dia nggak melihat tadi temannya yang tadi naik sebelumnya maaf ya orang-orang Jawa nih, Bani Jawa. Coba, nama aja udah kayak gitu. Kalau dia Bani Jawa ya harusnya nggak nerima Yesus dong. Yesus hanya untuk Bani Israel. Ayo. Iya kan Pak Sugi? Tadi langsung begitu. Kok diem? Sepi? Masih nyimak.
Terus kesimak omongan saya. Lanjut. Ya gitu ya. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa apakah Pak Sugi merendahkan siapa? Yesus. Karena nggak usah direndahkan aja, udah direndahkan sendiri dalam Bibelnya gitu loh. Coba banyak lah. Tuhannya direndahkan, para nabinya direndahkan. Ini OT ini kadang-kadang ya kayak dari bawa Quran sudah dijawab dipelintir. Makanya kalau mau begitu enaknya open camp gitu. Jadi apa yang kita bicarakan itu kita bertanggungjawabkan. Jangan kayak si Ki Amit, si Alda. Kalau dia merasa benar, ini supaya ente kalian tahu nih oten. Waktu dipanggil, kalau saya dipanggil polisi sebagai saksi, saya datang. Saya akan menjelaskan apa yang saya omongkan. Gitu. Ngerti nggak? Bahwa dia betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa ucapannya dia. Misalkan saya ngomong yang sebutkan tadi Pak Sugi. Apa itu gembel? Yang nggak punya rumah begini. Yesus nggak punya rumah. Berarti Yesus gembel. Saya kan berani mempertanggungjawabkan hal itu. Kenapa? Ya di dalam Bibalnya begitu. Betul nggak Pak Sugi? Betul teman-teman? Betul. Ya kalau nggak punya tempat tinggal apalagi namanya coba kalau Nah gembel. itu betul. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa ya kita bisa bertanggungjawabkan gitu. Misalkan open camp Bang Yan, saya akan open camp, santai aja. Nah mereka itu naik tanpa open camp, terus ganti pakai privat, akun privat. Ini pembelajarannya semua, coba lihat ya, yang naik-naiknya dari tadi saya lihat akun privat ya. Ini karena apa? Mereka nawaitunya lain gitu loh. Bahwa kami minoritas nanti, mayoritas. Bukan keilmuan, dalil. Itu ya teman-teman. Dilanjutin, ada yang mau naiknya yang mudah-mudahan pinter. Tapi ada yang pinter nggak ya? Ya, jangan lupa teman-teman di bawah tap-tap layar, siram-siram kopi-kopi ya, biar semuanya pada dingin, pada panas. Ya, selamat malam Pak Agus. YouTube-nya Oh iya, itu ya, iklan dulu, YouTube iklan Hijrah dulu. Khadijah. Iklan dulu. Ya lanjut. Boleh iklan ya? Lanjut. YouTube Hijrah Khadijah. Silahkan teman-teman yang 658, silahkan masuk ke coba simak di channelnya Hijrah Khadijah. Bang Yan, Ya. itu channelnya Bang Yan belum ini ya, belum digarap lagi, nanti dismon loh, seperti punya Mbak Natali yang satu itu, karena nggak pernah diisi dismon. Ya nanti deh Pak Sugi. Punya Mbak Natali yang Joko Waras itu udah nggak bisa lagi, udah dismon dia karena udah hampir setahun lebih. Jadi kan gini ya, hitungannya apa? YouTube itu kan hitungannya itu selama dia itu memenuhi jam tayang selama setahun itu, maka dia nggak dismon. Tapi kalau udah setahun jam tayang yang tadinya didapat itu nggak ada penambahan lagi, hilang Bang. Hitungannya kan per tahun dia. Oh gitu. Iya. Iya Bang. Tapi kemarin Bang Yan gue rasa udah dismon itu, cek lah nggak percaya. Tapi nggak ada pemberitahuan nggak sih itu Pak Sugi? Nah coba ditengok dulu Bang. Oke, aku Cek aja Bang, dicek. Punya Mbak Natali ini gara-gara apa sekarang? Sekarang ini dikirimin pesan tadi pagi, tadi subuh. Nah, penyebabnya apa? Katanya reuse konten. Apa itu? Tapi konten berulang. Jadi harus ngajuin banding selama 7 hari ini udah. Ya, penyebabnya apa kayak gitu tuh? Diulang gitu tuh. Kok bisa? Konten berulang. Hah? Makanya itu tuh, aku juga nggak ngerti dulu, bingung juga nanya sama Ustadz Sugi dulu kan, konten berulang. Konten yang digunakan sama. Kalau live gitu Ustadz gimana?
Ya itu dianggap konten yang sama itu. Kan bareng. Tapi kalau live aja Iya. aman Ustadz kalau live aja. Mungkin upload Oh, mungkin. bukan yang live-nya kali ya, Mbak Natalia Jadi ya. kayak live terus di-upload lagi gitu loh. Wow, iya. Enggak diupload pakai Uploadnya lagi Premiere gitu. mungkin, iya, yang sering gitu Mbak Yu. Iya, upload Premiere gitu kan. Tapi udah diedit sih. Ya doain aja lah, insya Allah semoga bisa pulih nih. Banding aja banding. Amin. Oke. Makasih banyak semuanya. Ya, tapi subscribe ya, Hijrah Hadijah, Bible Berjalan Sugih Kristologi, gitu tuh. Ustaz Tata tuh apa? Tata apa? Ustaz? Tata aja. Tata channel. Iya channel. Terus satu lagi ada Jahanam channel Apa itu jahat? punya Oji.